Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita berkumpul kembali dalam PA online GKP via Zoom dan juga live streaming YouTube. Bersyukur malam hari ini kita bisa kembali mengikuti pendalaman Alkitab yang dibimbing oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Malam hari ini PA atau tema PA kita adalah tentang bidat, yaitu ajaran sesat. Nanti ya, Bapak Gembala akan menjelaskan tentang aliran-aliran atau ajaran-ajaran sesat yang ada saat ini ataupun yang apa yang Alkitab katakan tentang ajaran sesat. Nah, pada malam hari ini seperti biasa PA kita dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk sesi yang pertama nanti Bapak Gembala akan memaparkan materi pada malam hari ini tentang bidat, dan sesi yang kedua kita akan masuk dalam ruang untuk tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan, dan nanti Bapak Gembala akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti PA ini melalui live streaming YouTube, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui WA saya. Nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Gembala pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara-saudari, dan Bapak Gembala akan menjawab dalam Zoom, dan nanti Bapak Ibu Saudara-saudari akan mendengar di dalam live streaming YouTube. Demikian saya tidak berlama-lama untuk malam hari ini, dan saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan Pak Gembala. Oke. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau mulai pelajaran kita dengan doa. Kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama merenung kembali tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu lewat PA pada malam ini. Kiranya Roh Kudus boleh mengajar, membimbing, mengarahkan kami, agar kami boleh senantiasa hidup di dalam akan Tuhan. Beri kami pengertian yang melampaui segala hal. Apapun yang kami dengar, kami terima, kami mengerti, bahkan kami bisa pahami jauh lebih banyak dari apa yang kami pelajari tersebut. Kiranya Roh Kudus betul-betul membimbing, mengarahkan kami, sehingga kami boleh tumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus sempurna, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kiranya Roh Kudus merapi setiap kami dan mengilhami kami sesuatu yang baru. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau belajar hari ini tentang bidat. Nah, kalau kita bicara soal bidat, itu sebenarnya apa sih yang kita mau mengerti tentang bidat? Yang kedua, apakah bidat itu sudah ada di dalam zaman-zaman yaitu zaman PB dan sesudah PB? Dan terus yang ketiga, kita mau kupas tentang sikap kita terhadap bidat bagaimana. Dan kemudian yang keempat, ciri-ciri, atau kita mau tahu apa sih ciri-ciri utama bidat atau ajaran sesat itu. Dan yang kelima, kita mau bahas tentang topik yang kita bisa lihat semua sama-sama, pelayanan dan yang boleh kata itu ya, ciri-cirinya aja yang kita mau lihat. Itu ada beberapa ciri yang saya sebut ciri. Oke, kita mau mulai dengan bidat. Pengertiannya apa sih itu bidat? Dalam bahasa Inggris disebut heresy, dalam Yunani disebut heresis, muncul 9 kali di dalam PB. Jadi memang orang-orang pada masa itu sudah tahu apa itu bidat. Apa itu yang namanya heresis di dalam bahasa Yunani. Orang-orang PB yaitu para rasul sudah tahu betul tentang kondisi yang disebut bidat ini. Nah, jadi menurut kamus Yunani, kata itu boleh dibilang dikatakan artinya adalah sebagai kelompok atau sekte atau opini atau dogma. Jadi ada satu kelompok atau satu sekte ajaran-ajaran tertentu, satu pandangan-pandangan tertentu, itu opini atau satu dogma, prinsip yang mereka pegang. Itulah yang kita katakan bidat.
Nah, kalau kita lihat sih dari pengertian ini, sebenarnya kelompok, sekte, opini, bidah, dogma itu asal tidak mengganggu dogma ajaran kita, ajaran kekristenan, maka itu nggak masalah. Itu adalah pandangan, opini, kelompok atau sekte tertentu. Nah, ini masalahnya yang kita katakan bidat itu adalah mereka mengambil kitab perjanjian baru maupun perjanjian lama, kemudian mengubahnya menjadi satu pandangan atau satu opini atau satu dogma, atau di dalam satu kelompok adat istiadat dan tradisi yang mereka buat, membentuk satu kelompok. Nah, inilah yang kita katakan bidat. Kalau itu lain daripada ajaran kita, maka kita sebut. Kalau sama itu sebenarnya nggak masalah ya. Nah, makanya di dalam PB itu ada dua bidat yang sangat terkenal, yaitu Saduki sama Farisi. Orang Saduki sama orang Farisi. Dua-duanya dari kelompok Yudaisme. Jadi betul-betul dari orang-orang Yahudi, maka muncul kelompok yang namanya sekte Saduki maupun sekte orang Farisi. Dan ini dua sangat terkenal di dalam PB. Nah, apa sih yang dilakukan oleh orang Saduki ini? Dan kalau kita lihat, yang disebut sekte orang Saduki adalah kelompok yang menolak hal-hal yang supranatural. Jadi hal-hal yang supranatural dia tolak. Jadi dia nggak mau terima hal-hal yang supranatural. Jadi betul-betul dia nggak nganggap itu ada. Seperti ajaran tentang kebangkitan itu kan illogical. Hidup kekal nggak mungkin. Adanya malaikat yang nggak bisa dilihat nggak mungkin. Nah, ini yang dia tolak semua. Orang Saduki itu nggak percaya yang namanya kebangkitan. Orang Saduki nggak percaya Yesus jalan di atas air. Orang Saduki nggak percaya hal-hal yang betul-betul itu yang pertama. Yang kedua, orang Farisi adalah orang yang percaya kepada hal-hal ini, ya hal-hal yang tadi itu, yang supranatural, kebangkitan, hidup kekal, dia percaya orang Farisi. Tetapi dikatakan kelompok ini adalah kelompok yang memegang tradisi nenek moyang, seperti memelihara Taurat secara kaku. Taurat itu betul-betul dia pegang dan dia lakukan secara kaku. Nah, kelompok inilah yang seringkali bertentangan dengan Yesus. Ya, dan akibatnya mereka memusuhi Yesus. Itu yang perlu kita ingat ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, perlu diperhatikan bahwa kata yang sama yaitu sekte, jadi ini kata sekte ini juga digunakan oleh orang-orang yang non-Kristen terhadap kekristenan. Jadi orang non-Kristen menganggap orang Kristen itu juga ada sektenya, maka dia katakan bidat juga. Sebagai contoh, kita dapat membaca tuduhan yang diberikan kepada Paulus. Paulus dianggap punya aliran sekte kekristenan yang lain. Karena dia mengajarkan sesuatu yang berbeda, katanya seperti ajaran, nggak sama dengan ajaran Yesus. Nah, jadi mereka menganggap Paulus ini adalah sekte tertentu. Dan kita tahu ini juga agama yang lain mengatakan kayak begitu. Dia mengajarkan kamu tuh pengikut Paulus, bukan pengikut. Nah, itu yang kita tahu di dalam zaman gereja-gereja sudah ada itu. Jadi Paulus itu dianggap pembawa aliran sesat baru. Dianggapnya kayak begitu. Nah, ini dianggap sekte oleh orang Yahudi. Ya, oleh orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu. Jadi dia katakan dia adalah sekte dari orang Nasrani. Nah, jadi jika pada mulanya pengertian heresis dalam bahasa Yunani tadi adalah aliran, opini atau dogma, kemudian aliran atau sekte ini diindikasikan sebagai aliran yang menyesatkan. Jadi yang nggak sesuai dengan ajaran yang murninya, yang aslinya, itu maka dikatakan dia jadi bidat. Jadi kayak kita kekristenan kita ada ajaran lain yang menyimpang dari ajaran kekristenan kita, maka itu kita katakan bidat. Nah, makanya muncullah bidat-bidat yang ada sekarang ini di zaman modern. Nanti kita lihat ya. Di dalam tulisannya, Paulus juga menuliskan aliran ini disebut menimbulkan perpecahan yang harus diwaspadai. Karena bidat ini juga dimengerti sebagai kelompok di dalam gereja yang memecahkan diri karena alasan tertentu. Jadi mereka keluar dari satu aliran dan mendirikan aliran baru.
Nah, ini yang seringkali muncul. Makanya Paulus bilang hati-hati karena ini bisa memecah belahkan kelompok kekristenan. Itu jelas memang. Kayak kita aja di dalam Protestan ada berapa banyak aliran. Apakah mereka menyimpang satu sama lain? Berbeda Alkitabnya? Enggak, sama. Semuanya persis. Cuman muncullah ajaran-ajaran yang menurut mereka itu enggak sesuai dengan dirinya. Akibatnya dia muncul dengan opini atau pandangan baru. Ya, itu yang dikatakan memecah kelompok gereja. Beda dengan Katolik, kita tahu dia tidak ada lagi yang lain. Kelompoknya cuma satu, itu. Jadi tidak boleh ada aliran yang lain di dalam dirinya. Nah, ini yang kita katakan, Paulus juga mengingatkan bisa be careful dengan adanya heresis ini atau aliran ini, opini atau pendapat di dalam dogma kita akan bisa memunculkan banyaknya aliran-aliran, ya. Dan itu kita tahu benar, ya. Di dalam Titus juga digunakan oleh orang tertentu. Paulus menulis seorang bidat yang sudah satu atau dua kali kau nasihati, jauhi dia. Katanya, nggak usah dekat-dekat lagi dengan dia. Karena itu bisa mempengaruhi imun kita. Nah, yang kedua yang saya mau tahu itu adalah pengertian bidat. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, bidat itu tidak lain adalah ajaran yang tidak lagi sesuai dengan konsep dasar yang kita pegang. Nah, itu yang ada di dalam konteks yang disebut bidat. Makanya saya cuma tekankan, kita punya konsep dasar yang paling murni, yang paling hakiki, yang tidak boleh berubah, itu adalah Bapa, Allah Tritunggal. Maksudnya Allah kita adalah Allah Tritunggal. Di dalam ketritunggalannya ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, dan ketiganya bukan tiga bagian, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang kita mesti pegang dalam konteks. Kalau ada satu pandangan mengatakan Yesus berbeda dengan Bapa, Roh Kudus beda dengan Bapa, betul, tapi di dalam kesatuan tidak pernah berubah. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ada hal yang perlu kita mengerti tentang Allah kita. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, doktrin tentang Bapa, doktrin tentang Yesus, doktrin tentang Roh Kudus. Ini nggak boleh salah. Ya, itu yang saya tekankan. Dan yang terakhir, kalau kita nggak boleh konsepnya berubah, itu adalah keselamatan. Ini dogma ini yang mesti kita pegang dengan kuat, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Hanya dengan iman kita diselamatkan. Nah, iman ini harus tumbuh, bukan diam. Bukan statis, bukan tidak mempunyai kekuatan, tapi harus dinamis, bekerja, bergerak, terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, di dalam PB penggunaan kata bidat atau dalam penyimpangan terhadap ajaran sebagaimana yang disebut di atas. Pertama kali kita temukan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1, di mana di sini Paulus menegaskan adanya guru-guru palsu. Dia menulis mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan memasukkan pengajaran yang membinasakan. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Nah, ini tentang Kristus. Dia mulai di dalam masa para rasul sudah ada dogma atau pengajaran-pengajaran yang mengajarkan tentang penebusan yang tidak lewat Yesus. Nah, ini yang kita bikin. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ada dua kelompok bidat yang paling menonjol di dalam PB. Apa aja itu? Nah, kita lihat. Kalau tadi kita lihat di dalam bangsa Yahudi ada yang namanya Saduki dan Farisi. Nah, tetapi ketika Kristus Yesus sudah mati dan naik ke surga, di dalam abad-abad permulaan itu, maka muncul yang namanya bidat yang kita namakan, yang pertama itu kelompok Gnostik Yahudi. Gnostik Yahudi ini apa?
Gnostik Yahudi adalah sekalipun dia paham Gnostik baru muncul pada abad kedua, namun benih ajaran tersebut sudah ditemukan pada masa PB. Apa sih ajarannya? Ajaran Gnostik susah kalau kita merumuskan. Tapi yang kita tahu adalah bahwa mereka tidak mau menerima Alkitab Perjanjian Lama dan tidak mengakui bahwa keselamatan adalah harus melalui Yesus. Jadi mereka nggak percaya sama sekali bahwa keselamatan harus lewat Yesus. Itu Gnostik. Umumnya mereka menolak ajaran tentang Kristus yang datang menjadi manusia serta menderita di kayu salib. Mereka menolak, tidak mau, tidak mungkin, dan tidak bisa menjadi penebus. Yesus itu di kayu salib. Jadi bagi kelompok ini keselamatan adalah melalui kemampuan untuk mencapai satu tingkat pengetahuan tertentu yang disebut gnosis. Nah, paham ini sebenarnya saya bilang adalah paham yang mirip dengan Buddha. Paham Buddha, ya maksudnya yang saya mau katakan agama-agama yang lain itu yang dikatakan begini, bahwa kalau kita sudah mencapai tahap tertentu sampai mencapai yang namanya Buddha, kita sudah menjadi Buddha. Betul-betul menjadi sempurna. Nah ini kalau dia ini adalah gnosis. Kamu mesti terus pengetahuan kamu terus tambah sampai mencapai tingkat yang sempurna yang disebut gnosis. Ini pemahaman-pemahaman mereka. Jadi betul-betul titik beratnya adalah ilmu pengetahuan bagi mereka. Jadi nggak ada keselamatan hanya lewat percaya, kata mereka, kata gnosis. Dan saya mau bilangin gnosis ini mungkin campuran dengan agama-agama yang sudah ada pada masa itu. Ya, jadi kita bisa tahu. Ya, karena pahamnya itu mirip-mirip dengan metode mereka. Ya, oke. Saya mau lihat lagi yang kedua yang namanya docetisme. Nah, apa sih ajaran docetisme ini? Ini menolak kesejatian tubuh Yesus. Jadi Yesus itu nggak punya tubuh yang sejati yang kita kenal. Bagi mereka tubuh Yesus itu bersifat maya. Jadi mereka taunya Yesus itu nggak punya tubuh. Dia bilang yang dia bilang itu maya. Kata Dr. F. Ini kan hasil katanya yang kelihatan. Jadi bahasa Yunani berarti kelihatan. It seems. Jadi kelihatan Kristus memiliki tubuh manusia. Padahal sebenarnya enggak. Jadi dia bilang enggak. Yesus itu enggak punya tubuh manusia. Cuman maya. Jadi tubuh itu dianggap sebagai penjara jiwa. Jadi betul-betul tubuh ini adalah penjara jiwa. Jadi kita harus melepaskan dari tubuh yang ada ini, tubuh jasmani. Nah, itu adalah paham yang namanya docetisme. Nah, ini yang kita katakan paham ini boleh dibilang sudah ada pada zaman-zaman awal dan itu terus berkembang sampai sekarang. Ya, ini. Jadi paham ini yang menekankan tubuh manusia itu fana. Tubuh manusia itu adalah materi dan itu adalah pembangkit dosa. Nah, ini yang dia tekankan. Tubuh dianggap penjara jiwa dan ini dikatakan sehingga kita mesti melepaskan diri dari tubuh jasmani. Alkitab menegaskan bahwa pemahaman tersebut tidak benar karena itulah rasul-rasul pada khususnya Paulus dan Yohanes banyak melawan ajaran tersebut di dalam surat-suratnya. Dia menekankan salah. Yesus itu mempunyai tubuh yang sama seperti kita dan tubuhnya itu betul-betul manusia yang bisa dilihat dan diraba. Ya itu paham kita ya, tubuh itu sama dengan kita. Lalu apa yang terjadi kalau setelah kita rasul-rasul itu ada? Terus kemudian mereka bisa melawan ajaran itu. Nah, setelah mereka nggak ada gimana? Setelah para rasul nggak ada gimana? Nah, jadi kita melihat munculnya bidat-bidat baru yang lain lagi. Bidat itu muncul setelah gereja. Dan kalau kita lihat secara gereja, wow, banyak banget bidat-bidat yang baru. Ya. Ada banyak bidat yang muncul setelah zaman Rasul. Dan itu tercatat di dalam sejarah gereja. Dan dia itu apa? Jadi bidat yang di sekitar ajaran kristologi. Kita memasukkannya ke dalam kelompok ini. Jadi yang pertama yang menentang ajaran kristologi. Nah, bidat itu apa saja? Apolinarisme. Nah, jadi dari apolinarisme ini yang mengajarkan bahwa Kristus tidak memiliki roh manusia, tapi logos. Katakan logos. Tidak ada roh manusianya, logos. Nah, terus ajaran ini juga mengajarkan apalagi selain apolinarisme ini adalah
Eutisianisme yang mengajarkan bahwa Yesus tidak memiliki tubuh manusia karena kemanusiaan Yesus hilang ditelan logos. Aneh-aneh sekali. Ini para filsuf memang aneh-aneh. Sedangkan ada lagi yang namanya monotelisme, mengajarkan bahwa Kristus tidak memiliki kemauan insani, tapi hanya kemauan Allah. Ini ajaran-ajaran yang ada pada waktu zaman-zaman permulaan, abad-abad kedua, ketiga. Jadi kita lihat abad kedua, ketiga ini para teolog-teolog bermunculan untuk menentang ajaran-ajaran Kristus. Makanya nggak heran abad ketiga itu adanya konsep perubahan drastis di dalam prinsip kita supaya jangan goyah. Maka muncul yang namanya kanonisasi. Muncul namanya paham yang namanya kita katakan konsili Nisea, konsili yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan biasa saja, tapi dia malah menekankan Yesus itu Tuhan. Nah, karena gara-gara pernyataan-pernyataan di konsili ini malah diserang lagi bahwa Yesus itu diangkat Tuhan oleh manusia. Aneh-aneh sekali. Yesus dulu nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tapi barulah pada abad ketiga, konsili Nisea itu Yesus dianggap sebagai Tuhan. Oleh siapa? Oleh manusia. Jadi manusia yang mengangkat Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan diangkat oleh manusia. Aduh, macam-macam. Ini pendapat-pendapat orang yang mengajarkan kayak begitu. Tapi sekali lagi, konsili itu justru menegaskan banyaknya ajaran-ajaran palsu yang mau mengajarkan tentang keilahian Kristus, mau merendahkan keilahian Kristus, sehingga akhirnya muncullah ajaran ini. Konsili ini. Ya. Nah, ini yang saya mau tekankan, bidat-bidat di dalam penyimpangan-penyimpangan tentang kristologi. Yang kedua, bidat-bidat yang menyimpang tentang ajaran Tritunggal. Nah, bidat-bidat ini juga yang muncul, yang menentang Tritunggal. Mengatakan contohnya adalah Sabellianisme atau modalisme. Dua sekte ini itu mengajarkan bahwa Tritunggal itu adalah nggak ada. Allah itu adalah tunggal. Allah itu Esa. Yang disebut dengan Tri itu manifestnya. Makanya seringkali orang Kristen juga terpengaruh dengan ajaran ini. Bapak itu anak, Bapak itu kalau di mana jadi Bapak, kalau di mana jadi siapa, kalau di rumah jadi kepala keluarga, kalau di sekolah jadi guru, kalau di gereja jadi pastor. Nah, itu ada tiga. Tapi tetap satu Bapak, satu orang yang sama. Nah, itu ajaran Sabellianisme atau modalisme. Jangan kita pakai konteks itu. Ini ajaran yang zaman orang pada waktu zaman ini adalah hal yang salah. Ini nggak benar. Ya, ini bukan. Ini konsep Sabellianisme ataupun modalisme. Mengajarkan kayak gitu. Jadi Bapak di kantor dia jadi manajer, kalau di gereja dia jadi pendeta, kalau di rumah jadi Bapak, kepala keluarga. Ada orangnya satu, dia juga. Atau es di tempat air itu kalau tempatnya dingin jadi es, kalau dia 0 derajat jadi cair, kalau dia panas jadi uap. Sebenarnya sama, dia adalah H2O. Ini juga ngaco-ngaco ya. Saya mau katakan ini adalah paham Sabellianisme yang mengajarkan tentang keesaan Allah di dalam konteks Tritunggal. Dia bilang Tritunggal itu enggak, bukan Tritunggal kayak gitu. Tetap dia adalah Esa dalam 3 wujud yang berbeda. Nah, ini ajaran. Ya, be careful ya. Ini udah ada dari zaman dulu. Jadi konsep Tritunggal yang salah dalam konsep ini. Yang kedua, monarkianisme atau adaptianisme. Adapsi, pengambilan alihnya. Jadi apa nih ajaran ini? Monarkianisme atau adaptianisme ini menolak Tritunggal karena mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah sejati, tetapi Yesus menjadi Kristus pada saat dia dibaptis oleh Yohanes. Jadi dia turun ke bawah. Jadi Yesus itu bukan Allah. Nah, itu dia turun ke bawah. Nah, itu dia dibaptis oleh Yohanes dan kemudian telah mengadopsi Yesus setelah kematian. Jadi waktu Yesus mati baru dia diangkat. Nah, jadi Allah katanya dan sebagainya. Ini adalah konsep-konsep monarkianisme yang betul-betul nggak sesuai dengan.
Nah, Arianisme itu menolak ajaran Tritunggal karena kelompok ini berpendapat bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan ciptaan. Jadi Yesus itu ciptaan. Jadi Allah mencipta Yesus. Nah, Yesus adalah ciptaan Allah. Ini mirip-mirip dengan saksi Yehova. Yesus itu adalah ciptaan yang pertama dari semua ciptaan, dan dia yang mencipta lagi. Itu saksi Yehova. Sama nih dengan Arianisme, dia menggunakan konsep yang seperti itu. Yesus itu bukan Allah, melainkan adalah ciptaan Allah yang pertama. Jadi Arianisme ini adalah cikal bakalnya yang namanya saksi Yehova. Ya? Oke. Macedonianisme ini dari Macedonia, menolak ajaran Allah Tritunggal dengan alasan bahwa Roh Kudus merupakan ciptaan Allah. Sekali lagi, jadi Roh Kudus itu bukan Allah, tapi ciptaan. Aneh ya, zaman dulu. Aduh, inilah yang kita katakan sekte-sekte agama-agama yang mengajarkan hal yang lain. Nah, yang ketiga, jenis sekte yang ketiga itu selanjutnya. Jadi yang pertama menolak tentang kristologi, yang kedua tentang Tritunggal, sedangkan yang ketiga ini yang dia serang adalah Alkitab. Dia katakan begini, makanya kita harus betul-betul memahami kanon Alkitab. Alkitab itu adalah kanonisasi. Jadi dia serang kitab-kitab yang ada. Pada waktu itu kitab-kitab dianggap ini nggak benar, kitabnya ini nggak benar, ini benar. Dari mana kamu tahu ini benar nggak? Ini nggak benar. Nah, ini Marcion ini adalah tokohnya, salah satu yang menolak bahwa Alkitab itu yang dikatakan kitab yang berbau Yahudi seperti Injil Matius. Itu Injil Matius itu bukan firman Allah. Ini adalah orang Yahudi. Jadi memang banyak sekali tradisi Yahudi. Jadi dia bilang dia nggak mau terima Injil Matius. Injil Matius adalah Injil orang Yahudi. Nah, itu dia ini. Jadi dia menolak. Jadi Alkitabnya ini bukan. Alkitab ini bukan. Alkitab ini bukan. Alkitab ini iya. Nah, yang mana yang betul? Nah, waktu itulah muncul makanya gereja-gereja pada waktu itu abad ketiga mengumpulkan tokoh-tokoh yang luar biasa yang betul-betul mengetahui dengan pasti Yesus pada abad-abad permulaan dan bagaimana mereka mendapatkan ajaran yang pasti. Dikumpulkan. Dan mereka sepakat mengadakan konferensi dan menetapkan mana kitab yang betul-betul firman Allah, mana kitab yang bukan firman Allah. Nah, inilah yang dikenal dengan nama kanonisasi. Karena banyak orang mengatakan ini kitab benar, ini kitab palsu. Jadi mereka bingung, yang mana nih yang benar, yang mana nih yang palsu. Muncullah pada abad ketiga itu yang kita namakan kanonisasi. Ya, untuk mencegah supaya jangan bingung lagi, nolak lagi mana yang betul, mana yang tidak. Ini yang kita katakan menyaksikan bahwa dalam sepanjang sejarah gereja pada abad permulaan hingga saat ini terlihat banyak kelompok-kelompok yang menolak otoritas Alkitab. Nah, di sini juga Protestanisme yang menolak otoritas Alkitab. Liberalisme yang menolak juga pengilhaman dan otoritas Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan ilham Allah dan juga bukan otoritas sepenuhnya dari Allah. Nah, itu paham-paham liberal. Jadi bisa aja yang salah banyak. Ya, jadi yang nggak sesuai banyak itu bukan ilham dari itu. Nah, itu adalah beberapa bidat-bidat yang muncul setelah para rasul yang terjadi sampai sekarang ini begitu banyak bidat-bidat yang menyatakan dirinya adalah murni padahal kagak ya. Nah, sikap kita terhadap bidat bagaimana? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sikap kita gimana menghadapi bidat-bidat ini? Seringkali anggota jemaat bingung dan ragu dalam menyikapi hadirnya bidat atau aliran yang mengarah pada bidat di Indonesia. Bahkan ada semacam pengertian bahwa kelompok tersebut benar. Jadi kita bilang, wah ini kelompok ini benar. Yang menyembah kayak begini, yang melakukan tradisi kayak seperti ini, yang mengikuti konsep ajaran perjanjian lama, yaitu kalau kita mesti pakai kerudung, mesti pakai ini, mesti pakai itu. Nah dikatakan itu ajaran benar. Nah ini muncullah yang kita katakan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya bingung ya. Ini sikap kita bagaimana menghadapi orang-orang kayak gini. Ya saya mau
Lalu kita dapat menyaksikan bahwa rasul-rasul seperti Paulus dan Yohanes memberikan sikap yang sangat tegas terhadap segala penyelewengan dan penyimpangan dari ajaran yang benar. Mereka menulis dengan cukup jelas tulisannya. Bapak-bapak gereja juga memberikan peringatan terhadap bidat-bidat. Contohnya Ignatius sebagai bapak gereja setelah para rasul menganggap pengajar-pengajar sesat ini sebagai pemabok dan beruang ganas. Wah, itu orang-orang ngaco dia bilang. Ya, yang dia bilang. Terus Irenaeus juga menulis against heresies, yaitu orang-orang yang menganggap dirinya adalah benar, untuk melawan berbagai pengajaran gnostik di abad kedua. Karena itu Irenaeus memperingatkan orang-orang Kristen untuk menghindari setiap pengajaran yang tidak murni dan menyesatkan. Jadi ajaran-ajaran heresies ini yang mengatakan yang harus masuk akal dan segala macam. Clemens dari Alexandria juga melihat sifat kedagingan yang berdosa sebagai penyebab munculnya bidat. Ya, jadi dari bidat itu karena keinginan daging manusia untuk dipuja dan sebagainya. Bahwa ajaran bidat memancar dari keserakahan pribadi, keinginan yang sia-sia, serta kesalahan penafsiran Alkitab. Ini si Clement bilang ya. Nah, Cyprian juga memberikan pandangan yang lebih tajam dan keras dengan mengatakan bahwa setan menanamkan ajaran sesat dan perpecahan dalam gereja untuk menghancurkan iman orang percaya. Iya, saya mau katakan, Satan memang mengajarkan ajaran sesat. Saya mau katakan Satan memang iya. Dia bahkan terus mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Dan bahkan dia muncul sekarang ini yang namanya buku, yang namanya Satanic Bible. Bahkan bukan hanya itu, bahkan juga Satan ini mulai menanamkan ajaran-ajaran sesatnya kepada agama-agama. Mereka harus menyembah kepada setan, dan caranya penyembahan dengan setan itu disamarkan. Dan banyak cara. Ini Satan juga sedang menanamkan. Ini udah dikasih tahu sama Cyprian pada waktu abad-abad permulaan. Be careful ya. Satan ini menanamkan supaya kita ini tidak percaya kepada Yesus, juru selamat yang mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Ini yang mesti kita sadari ya. Nah, bagaimana gereja mencegah agar supaya ajaran-ajaran ini bisa dihadapi? Yang pertama, semua jemaat didorong untuk mengikuti pemimpin masing-masing. Jadi dengarlah leaders. Petrus mengatakan slogannya follow your pastor atau leaders. Jadi sangat terkenal pada gereja mula-mula. Ini yang diajarkan oleh para rasul. Ingat, ikutin apa kata pastormu, dia bilang. Apa kata pendetamu, apa kata pemimpinmu. Ini sejak zaman awal, rasul-rasul sudah mengajarkan ini. Pentingnya kehadiran yang kedua, pentingnya kehadiran kitab suci sebagai buku pegangan. Karena ini adalah bentuk penangkalan bidat, mengupayakan proses kanonisasi Alkitab. Nah, waktu itu memang kanonisasi Alkitab belum ada pada abad permulaan. Tapi sekarang kita udah tahu, sudah ada. Nah, pengajaran yang ketat dengan the rule of faith, jadi iman yang sungguh-sungguh mengakibatkan semakin mudahnya menolak ajaran bidat. Jadi kalau kita mengerti betul-betul tentang iman, the truth of faith, betul-betul, maka kita bisa menolak ajaran bidat dan mendefinisikan iman, pengakuan. Makanya muncul apa itu iman, pengakuan iman rasuli, pengakuan Nisea, pengakuan Chalcedon, pengakuan Anastasius. Ini banyak pengakuan-pengakuan yang menegaskan kebenaran-kebenaran iman yang mereka punya. Wah, kita mesti ikut pengakuan iman rasuli. Wah, kita mesti ikutin pengakuan Nisea. Wah, kita pakai Chalcedon, kita pakai Anastasius. Sebenarnya semuanya itu sama, mirip. Nggak beda. Ya, dan ini cuma hanya mau menegaskan, mereka masing-masing mau menegaskan, mengkukuhkan, menambahkan bahkan sesuatu pengertian baru. Selanjutnya dari masa reformasi aliran Protestan telah membedakan ajaran yang benar dari bidat dengan munculnya pengakuan-pengakuan, pernyataan-pernyataan seperti Formula Concord dan 39 articles, dan ini adalah pernyataan-pernyataan ya, mengatakan bahwa pengakuan iman mereka kayak itu adalah gereja-gereja aliran Protestan zaman dulu ya. Kita memang banyak muncul, akibatnya muncullah pengakuan iman gereja A, pengakuan iman gereja B, pengakuan iman gereja C dan sebagainya. Ya, karena tadi pengakuan iman rasuli muncul
disusul dengan yang lain-lain, ada tambahan-tambahan ini selanjutnya. Ya, itu adalah intinya adalah bagaimana kita mengakui Yesus, kristologi yang sesungguhnya, dan kemudian kita mengakui adanya Bapa, adanya Anak, adanya Roh Kudus, adanya gereja, kebangkitan, naik ke surga. Nah, ini yang kita mesti pegang iman kita di sini. Itu adalah inti dari pengakuan iman para suli. Ciri-ciri bidat atau aliran atau ajaran yang mengarah kepada bidat itu apa aja? Ya, kita bisa lihat setelah membahas hal di atas, maka ada beberapa hal yang saya mau tekankan supaya kita bisa mengetahui ciri-ciri dari bidat itu apa. Ya, yang pertama ini memiliki Injil atau kabar baik yang berbeda. Jadi dia punya kitab. Kitabnya beda. Nah, jadi kalau ada ajaran yang punya kitab dan kitabnya beda, be careful. Jangan-jangan ini juga gini. Ya, tidak heran Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa penyesat itu akan datang seperti serigala berbulu domba, kelihatannya tulus, lugu, tidak menakutkan, tapi begitu kita menyerahkan diri, habis ditelan. Ya, itu bidat. Jadi kita lihat ada Injil atau kabar baik yang lain. Paulus mengatakan, apakah kamu percaya kepada Injil yang lain daripada kitab Injil? Yesus yang lain daripada Yesus yang aku kenal. Nah, segala macam. Itu Paulus juga ada menekankan. Di careful ini sudah ada. Injil plus. Jadi artinya kitab Injil ada kitab yang lain. Kitab suci yang sama, tapi ditambah dengan kitab-kitab lain. Jadi ada kitab Injil, ada kitab lain. Dan kitab lain itu lebih penting daripada kitab Injil sendiri. Nah, ini juga be careful. Jadi Alkitabnya ada plusnya. Ada kitab lainnya yang mempunyai kuasa dan otoritas yang sama dengan Alkitab. Jadi kitab A dan kitab B. Kitab B punya otoritas yang sama dengan kitab A. Gitu, kira-kira. Nah, ini maksudnya. Nah, ini adalah dengan ajaran Mormon, ajaran Joseph Smith, ajaran Saksi Yehova, Watchtower-nya, dan sebagainya. Dan ini adalah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah. Pengajar-pengajar Saksi Yehova tersebut memang membawa kitab juga ke rumah-rumah yang didatangi, kemudian mereka mempengaruhi jemaat dengan tipuannya, mereka memberikan ajaran-ajaran, majalah-majalah, dan sebagainya. Ini mereka melakukan dengan berbagai-bagai cara. Itu kalau Injil plus. Jadi ada Injil, ada kitab lain. Nah, Injil minus. Kitab sucinya, kitab suci kita tapi dikurangin. Contohnya tadi, nggak boleh. Kitab Matius itu bukan kitab. Jadi kalau ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu dibuang. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini adalah marsionisme. Contohnya tadi, yang membuang kitab Injil Matius. Ada lagi yang menerima Injil yang lain dan menolak ajaran Paulus. Semua kitab Paulus, no. Bayangkan Alkitab kita kalau semua ajaran Paulus hilang. Nggak ada. 13 kitab. Nah, yang keempat kita lihat lagi. Tadi kan ada Injil plus, ada Injil minus. Sekarang formasi ibadah. Jadi ibadahnya yang beda. Apa tuh ibadahnya yang beda? Kayak seperti apa yang beda? Nah, ini menciptakan aturan-aturan baru yang bersifat kaku, membuat larangan. Ini nggak boleh, ini boleh. Di mana ini dianggap sebagai tidak. Nah, ini ajaran-ajaran yang ibadahnya yang dia tekankan yang aneh-aneh. Ya. Kelompok yang mewajibkan jemaat mereka pakai kerudung, tidak boleh pakai cincin. Oh, macam-macam lah ini. Dulu tuh udah mulai. Jadi bukan sekarang aja, zaman dulu juga udah mulai. Ya. Jadi kita mesti ngelihat ini adalah ibadahnya. Ada juga jemaat yang memberi nama-nama baru kepada anggotanya. Ada lagi yang memberikan pangkat-pangkat baru yang sebenarnya nggak ada. Wah, kalau dia udah sampai level ini, pangkatnya ini. Kalau dia sudah sampai level ini, pangkatnya ini. Wah, kira-kira sampai pangkat yang paling tinggi jenderalnya. Ya, ini ada yang kayak model-model. Cenderungan kepada ibadah yang bersifat supranatural. Nah, ini apalagi nih? Ini juga nih. Yang kelima ini ibadahnya bersifat supranatural. Jadi Rasul Paulus kasih tahu ciri-cirinya kayak apa. Ini ibadahnya kepada malaikat. Berpanjang kepada penglihatan. Jadi dia melihat. Saya melihat di dalam gereja ini banyak ini. Nah, itu. Ini banyak penglihatan.
Bandingkan dengan Matius. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan kesesatan yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Jadi memang ada aja tanda dan mujizat. Karena setan itu bisa melakukan mujizat. Jadi kamu jangan tersesat karenanya. Yesus sudah mengingatkan. Paulus juga menulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Adanya ilham Roh Kudus. Ada juga ilham roh yang lain. Nah, be careful ya. Nah, itu ibadah. Nah, sedangkan di dalam konteks yang lain yang kita bisa lihat ciri-ciri dalam ajaran sesat itu adalah pelayanannya. Dia menekankan dirinya yang paling benar. Saya yang paling benar. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya. Cenderung kesayaannya lebih dominan. Ini waspada tipe pengkhotbah yang cenderung berfokus kepada dirinya. Banyak menceritakan dirinya tentang penglihatannya, naik ke surga, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Berapa hebatnya dia bisa turun naik ke surga. Kita juga harus mewaspadai gaya berkhotbah yang mengucapkan, tetapi saya berkata, saudara-saudara, saya berkata, saya terus. Bukannya Alkitab padahal mengatakan, firman Tuhan bilang. Nabi aja zaman Alkitab Perjanjian Lama, Allah berfirman. Bukan saya berfirman. Saya berkata kepada lautan, stop. Waduh, hebat ya. Lebih hebat dari Yesus. Saya berkata kepada penyakit, berhenti. Waduh, luar biasa. Ya, nah ini yang berkatakan sayanya ditekankan. Bukan kata saya yang penting, karena anugerah Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus kita bisa dipakai. Ini yang perlu kita. Ini pelayanannya yang membesarkan. Nah, ini akibatnya akan menciptakan yang namanya kultus individu. Membuat otoritas khotbah berada pada sang aku, bukan sang Allah dan firman. Nah, padahal pada zaman Nabi-Nabi PL mengatakan beginilah firman Tuhan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita juga bisa memperhatikan khotbah penginjil Billy Graham yang sangat terkenal itu. Dia mengatakan begini, dikatakan, the Bible says. Dia nggak pernah bilang I am says to you. No, tapi the Bible says. Alkitab firman Allah berkata, dia senantiasa menunjukkan firman Allah. Pola sendiri. Ini kita mesti menyadari, ya, itu yang kita garis. Nah, itulah beberapa ciri yang bisa kita ketemukan apa saja yang bisa menjadi bidat di dalam masa-masa sekarang. Oke, kiranya kita bisa pahami tentang konsep bidat pada saat ini. Saya mau akhiri dan saya kembali ke David. Baik, Om Jo, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparannya pada malam hari ini, Om. Diberkati, Om, dengan penjelasan tentang bidat-bidat yang ada dan berkembang saat ini, sehingga kita paham dan kita boleh mengerti, sehingga kita tidak disesatkan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita masuk kepada sesi yang kedua, di mana sesi ini adalah sesi untuk tanya-jawab. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya persilakan, jika ingin ada yang bertanya, mungkin bisa raise hand atau langsung menyalakan mic-nya, unmute mic-nya, dan nanti Bapak, Ibu bisa bertanya kepada Bapak Gembala tentang pertanyaan Bapak, Ibu. Silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya persilakan. Nah, Om Jo, kalau belum ada yang mau bertanya nih, Om, saya ada sedikit minta nasihat Om Jo tentang ini, Om. Misalkan saya mendengarkan seorang hamba Tuhan, Om. Dia memang pada awalnya dulu yang saya tahu sih tidak punya pemahaman, tetapi setelah makin lama saya suka mendengar ajarannya, Om, suka mendengar khotbah-khotbahnya, dan dia katakan bahwa dia mendapat ilham baru, dia belajar dan dia mendapat pemahaman baru. Semua konteks dia sih tidak ada yang Om ya, tidak ada yang aneh gitu, Om, sama dengan apa yang kita percaya dan kita pahami. Cuman hanya dalam hal Tritunggal itu, Om, ya kan, dia katakan bahwa sebenarnya tidak Tritunggal gitu, Om, tapi Dwitunggal gitu loh. Nah, apakah kalau hal ini ya kita nggak usah ambil itu, Om, kita ambil yang kita percaya Tritunggal, atau kita tidak mendengarkan sama sekali apa yang diajarkannya?
Karena pendeta ini ya memang cukup pendeta besar gitu Om, dan sudah lama dan pengajarannya juga banyak. Nah, bagaimana ini Om Jo? Arahan Om Jo untuk hal ini Om? Kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu? Iya, kalau memang seperti itu, saya sih cenderung mengatakan ya konsep ini yang salah, yang kita nggak boleh ambil. Kalau memang yang lain nggak menyimpang sih ya nggak masalah. Itu sih yang saya bilang. Nah, ini apakah bisa dikatakan sebagai bidat atau dia memang pemahamannya aja gitu Om yang melenceng gitu Om, atau gimana Om? Karena dia bisa begitu, kalau maaf ya Om ya, kalau orang-orang awam dia bisa begitu menjelaskan detail dan terperinci, bahkan pakai ayat-ayat pendukung, pakai sejarah, pakai apa-apa gitu Om ya. Kalau orang-orang ini akan melihatnya, wah iya kayaknya dalam tanda petik Om ya, wah ini benar gitu Om. Ya itu dia, memang sekali lagi kita jangan tertipu dengan konsep ajaran-ajaran yang nggak sesuai dengan konsep Alkitab. Kalau Tritunggal udah jelas kok, Allah kita 3 tapi tunggal. Allah pada mulanya adalah Allah. Allah kita tahu. Allah berfirman, itu ada 2, berfirman, firmannya. Roh Allah melayang-layang, itu udah jelas 3. 3 mungkin nggak mungkin beda. 3. Tetapi ketiganya tidak bisa terpisahkan menjadi satu kesatuan. Yang kita nggak bisa bilang. 3, nggak mungkin Bapa tanpa anak, Bapa dan roh. Nggak mungkin Bapa dan anak tanpa roh. Nggak mungkin Kristus dan roh tanpa Bapa. 3-tiganya harus menjadi bagian. Jadi kalau mengatakan enggak, cuma 2, ya saya sih terus terang saya bilang saya sih enggak akan terima paham itu. Apapun juga enggak. Boleh dia terangin sebagaimanapun, dia nggak bisa menyangka ketiga oknum ini ada eksis pada awal. Iya, dengan kata lain bahwa sebenarnya ajarannya bukan ajaran bidat Om ya. Maksudnya masuk dalam ajaran bidat, atau bagaimana tentang pengajarannya ini Om? Apakah kita bisa mendengarkannya aja atau kita stop untuk mendengarkan setiap ajarannya gitu loh. Ini kan kadang-kadang yang suka apa ya Om ya? Ya orang-orang awam ini jadi bingung sendiri gitu loh Om. Ya sih memang kalau saya sih bilang nggak usah dengerin lah model-model kayak gitu. Takutnya kita nggak tahu di dalam hal-hal lain kita dimasukkan unsur ini. Kan nggak tahu. Iya Om. Itu aja sih. Ya kalau selama dia nggak memasukkan sih boleh-boleh aja. Tapi kalau dia dimasukkan ya janganlah. Kayak apakah semua ajaran-ajaran itu salah? Belum tentu salah juga. Tapi ada beberapa yang salah itu yang nggak perlu kita pegang. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Tapi makanya kalau kita nggak ngerti yang mana yang salah dan yang mana yang benar, lebih baik nggak usah. Kalau kita bisa memilah, ya boleh-boleh aja, kan kita punya filter. Tapi masalahnya apakah semua orang punya filter? Nah itu persoalan. Jadi kalau ada ajaran kayak gitu buat jemaat, saya bilang nggak, tapi jangan dengerin dah. Kamu belum punya filternya. Kalau kamu punya filternya, oke. Yang tadi filter itu yang baiknya diambil gitu Om ya? Ya kita tahu kan ini salah nih, nggak benar, kita buang. Baik Om, terima kasih Om. Tapi nggak semua orang punya filter. Saya bilang be careful, nggak semua orang punya. Ya itu dia Om yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, makanya saya lebih cenderung nggak usah. Kalau yang kita nggak tahu gitu ya. Kecuali yang punya pengetahuan, yang betul-betul bisa mengerti, ya nggak apa-apa. Filter kan. Karena kan sekarang media apa ya Om ya, sangat terbuka sekali Om ya. Dulu orang mau dengerin pengajaran seseorang aja kayak KKR, mau dengerin ini susah, harus datang ke KKR-nya, desek-desekan harus ini. Tapi sekarang tinggal duduk atau depan handphone aja kita bisa mendengar berbagai macam ajaran Om. Nah ini yang kadang-kadang filternya ini yang tadi Om Jo bilang bahwa harus ada filter. Nah ini nih membangun filternya itu Om ya. Ya, kita mesti bangun dulu filternya sekarang. Sehingga kita bisa mengerti Om ya. Ya kalau kita udah bisa punya filter, oke lah, ya dengerin siapapun, nggak masalah. Om, kalau bagaimana dengan seorang hamba Tuhan yang kepleset Om dengan khotbahnya, dengan pengajarannya gitu Om, yang pada akhirnya dia sih kembali lagi Om gitu. Ya nggak apa-apa, saya kembali lagi.
Jangan terus kepleset dan terus hilang. Iya, karena saya juga pernah dengerin ada seorang hamba Tuhan yang dikritik itu, Om. Ternyata pernyataannya, pemahamannya tentang kematian Kristus, kebangkitan, dosa yang ditebus, itu konsepnya agak berbeda gitu. Dan akhirnya dikritik lah, ya karena dunia di internet ini kan ditonton banyak orang, Om, ya, di YouTube gitu, dan akhirnya dikritik, dan akhirnya si orang hamba Tuhan ini sih menyadari bahwa dia punya pemahaman yang keliru, dan dia menerima pemahaman yang baik gitu, Om. Apa kalau memang Baik, Om. Om Jo, ada Ibu Yunike, Om, yang sudah raise hand, Om, angkat tangan. Silakan, Bu. Ya, suara saya jelas, Kak, Pak? Jelas, Bu. Silakan. Ya, sorry, tadi sebenarnya tanyanya hampir sama sih kayak Pak David. Saya ingin tanya, Om, sebenarnya saya hanya sebagai orang tua gitu ya, dalam masa saat-saat ini di mana informasi begitu terbuka. Kemudian kita sekarang bicara soal bidat dan pengajaran sesat. Sejauh mana kita bisa melimit seseorang, Om? Jadi kalau kita punya anak gitu ya, Om ya, bahwa ini kamu jangan dengarkan gitu. Kita kasih batasan. Sedangkan sekarang kalau anak-anak itu kita didik sedemikian kakunya gitu ya, kesannya nanti ketika dia dewasa dia akan menjadi orang yang sangat naif gitu, apa-apa nggak tahu. Terus kadang-kadang kan, dan mohon maaf ya, kita juga suka lihat bahwa ada banyak orang yang ngaco gitu ya, yang tadi bilang karena kan ajaran ikuti hierarki yang ada gitu. Tapi itu memang jadi bumerang sih, Om. Jadi saya kadang jadi bingung. Kalau misalnya kita ikutin patternnya ya tetap aja leader kita itu kan memang ada penuh kekurangan gitu. Tetap manusia kan ada kekurangan. Jadi saya pernah lihat orang yang dalam satu kepercayaan gitu ya. Dia begitu taatnya sama pimpinannya. Jadi kayak orang dicuci otak gitu, Om. Jadi sampai nggak bisa ngebedain yang normal karena saking kepatuhannya gitu, sampai kayaknya kok bodoh amat gitu, sampai disuruh nyebur ya dia nyebur, tapi itu aneh gitu ya. Ya jadi contoh yang gampang aja, Om, bicara kita ngomong soal bidat, ngomong lagu-lagu anak-anak hari-hari ini, lagu-lagu sekuler hari-hari ini, itu kan banyak sekali lagu-lagu yang isinya seks yang begitu kayak Despacito, atau itu kan memang very popular gitu. Itu kan lagu-lagu yang sebenarnya paham filosofinya udah pastilah sangat duniawi sekali. Tapi kan anak-anak kita hidup dalam dunia seperti itu. Kalau kita suruh dia tutup kuping, kan aneh juga, sekarang dunia kayak begini gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita limit dia untuk nggak boleh kayak begitu, bagaimana dia bisa survive dalam kehidupan hari-hari ini? Karena dalam kondisi, karena kita lihat begitu pengajaran, terus value-value hidup sekarang berkembang ini, memang banyak jadi orang tua juga, beberapa teman-teman angkatan saya tuh homeschoolingin anak-anak saking dia mau jagain anaknya gitu. Tapi kan pada kenyataannya ketika dia masuk dalam dunia sosial, bertemu dengan orang itu gimana ya, Om ya? Jadi boleh berikan nggak kami tip and tricksnya? Jadi kalau misalnya kita nurut banget gitu, kadang-kadang juga jujur aja kalau kita lihat dalam debat-debat teologi ya gitu, seringkali kita lihat orang-orang Kristen itu nggak strong gitu. Akhirnya karena menurut saya iman nggak bisa diperdebatkan gitu. Sebuah pengetahuan itu tidak bisa ketika ngomong sejelas, karena konsepnya beda, kacamatanya beda. Selama angle-nya nggak ketemu, mau debat apa juga nggak akan ada gunanya gitu. Nah, untuk sampai pemahaman itu kan seseorang harus bisa berani terbuka gitu, melihat angle-angle sudut-sudut pandang dari yang berbeda. Cuma kalau dia nggak kuat, dia bisa kepleset gitu kan, Om. Nah, sekarang kita gitu sebagai orang tua gitu ya, bagaimana kita jagain generasi anak-anak kita di bawah ini gitu, Om, dengan keterbukaan yang sedemikian luar biasa gitu. Karena kalau saya bilang kalau kita terlalu kaku pun gitu ya, nanti anak-anak kita jadi kelihatan kayak naif banget. Dan itu memang sekarang kan yang dianggap, banyak orang anggap bahwa believer itu orang-orang yang percaya, orang-orang yang nggak bisa diajak pikir logis gitu. Karena kena pokoknya percaya. Jadi tapi gimana gitu, Om, kita menjaganya gitu ya, Om, atau seterbuka apa, sebebas mana gitu kita bisa mengizinkan anak-anak kita. Karena dunia kita memang saat ini, hari-hari ini udah seperti itu ya, Om. Bahkan lagu-lagu yang populer pun juga itu udah, saya jarang sekali lihat lagu-lagu hari ini yang bilang morning has broken atau tomorrow will be better, lagu-lagu yang pengharapan, lagu-lagu yang positif, itu udah jarang sekali gitu. Isinya sekarang ini kebanyakan depresi, terus kayak see the facts, see the reality gitu. Untuk anak-anak generasi sekarang gitu, Om, itu yang kayak gitu-gitu yang very popular gitu.
Itu aja sih Om yang saya, jadi sebelum jauh ngomong tentang bidat yang detail, Wong value hidup aja sekarang ini juga kadang kita bingung gitu ya lihatnya. Itu sih Om. Makasih Om. Ya, memang agak susah karena keterbukaan informasi. Apalagi untuk anak-anak generasi yang sekarang. Makanya sebelum kejadian itu sampai terjadi, anak-anak sekarang ini kita mesti bisa memberikan instrumen-instrumen supaya dia bisa memfilter di kemudian hari. Itulah makanya anak-anak zaman sekarang sejak dini harus dilatih, diajarkan firman Allah sejak kecil. Bacakanlah ayat-ayat firman Tuhan kepada mereka. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Padahal inilah yang akan memfilter mereka pada waktu mereka masuk nanti ke dalam dunia nyata. Karena kita nggak bisa mencegah, Nika. Gimana mungkin kamu bisa mencegah? Karena udah usia 15 tahun. Nah, nggak boleh nonton gini. Iya, sekarang nggak. Nanti besok dia lihat sendiri di rumah kamu. How do you know? Nggak bisa. Kita nggak bisa mencegah. Tapi kalau kita memberikan yang namanya moral sejak dini, sesuatu dasar yang penting dari sejak dini. Kita nggak tahu memang, makanya kadang-kadang kita nih orang tua suka males untuk mengajarkan anak-anak kita firman Allah. Bacain firman Tuhan sejak kecil. Umur 3, 2, 3 tahun. Bacain aja. Mereka kayaknya nggak perhatian, tapi sungguh-sungguh perhatian. Dari mana saya tahu? Ini cucu saya yang namanya L. Saya lagi pikir, kita nggak pernah ngajarin, tapi dia pernah ngomong begini. Aduh, aku lupa. Apa yang dia ngomongnya? Mesti gosok katanya. Aduh, saya lupa lagi dia ngomong. Aduh, aku lupa. Aduh. Pokoknya itu perkataan itu saya tahu itu cuma paling satu kali diucapkan oleh pembantu di rumah yang dia bilang dia mesti gosok. Tapi itu anak bisa ngomong begitu. Sampai saya bengong liatin. Berarti anak itu bisa menerima. Apapun juga. Kayaknya kita nggak ngomong sembarangan gitu. Tapi justru anak itu nangkep. Jadi makanya saya cuma bilang pada Pak ibu-ibu yang punya anak-anak kecil sekarang ini. Jangan merasa lelah, capek untuk bacain Alkitab. Karena nanti Roh Kudus, percayalah, Roh Kudus yang akan membimbing mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Kita mungkin nggak bisa, tapi Roh itu yang akan bisa, yang membimbing anak itu untuk hidup di dalam kebenaran. Dan you will be surprised at the end. Itu saja saya nggak bisa bilang tipnya apa, bagaimana, wah mesti begini, begini. Waduh, bukan bilang saya lah, Nika. Tapi sekali Jadi lagi, Om, suggestionnya Om gitu ya, kita memang harus berani buka gitu karena kan dia harus hidup gitu dalam kehidupan. Karena kan saya juga agak sempat mikir sih gitu, beberapa teman saya ngambil jalur anak-anaknya di homeschoolingin gitu. Karena dia merasa bahwa ya dia merasa itu lebih aman gitu dalam dunia hari-hari ini gitu Om. Iya, kalau homeschooling kan ajarin sendiri kan di rumah. Iya, orang tua. Tapi maksudnya kayak begitu apa anak itu nggak jadi kopoh gitu ya pikirannya gitu, cuma sama orang tua gitu. Ya, Saking apa kita harus sebegitu khawatirnya kah gitu pada masa-masa seperti ini, atau berdoa aja percaya bahwa pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan ya udahlah gitu by faith, karena mau gimana juga ya udah begitu zamannya gitu ya. tapi ingat bukan berarti gitu. Kita juga bisa aja kasih kepada orang, tapi dengan catatan kita sendiri juga mesti melatih anak itu, membimbing anak itu. Jangan kita biarin. Kesalahan banyak orang tua kan membiarkan anaknya dididik oleh orang lain, dianggap selesai. Padahal kita nggak tahu apa yang diajarkan oleh orang itu kepada anak kita. Makanya homeschooling ya, dengan adanya COVID-19 ini, maka banyak sekali homeschooling sekarang mulai terjadi. Dan itu adalah satu hal yang fakta. Anak-anak kita nggak sekolah kok, tapi mereka mesti bisa mengikuti kurikulum SD, SMP, SMA. Ya kan? Siapa yang ngajar? Pasti orang tuanya. Ya, atau dia panggil guru yang dianggap bisa memberikan bimbingan. Nah, sekali lagi, kalau bimbingan rohani nggak ada cara lain. Kita mesti mendidik dia. Firman Tuhan itu penting kita bacakan kepada mereka. Mungkin kita pikir nggak berarti, tapi anak itu akan menangkap
apa yang kita bacakan. Walaupun saat itu dia belum. Ya, bagaimana Bu Yunike? Ya, satu lagi Om, kalau misalnya mengenai ajaran bidat ya Om, kalau dulu nih Pak, ketika masa saya remaja, kan kalau kita lihat ajaran demonik gitu, gambar-gambar kuasa gelap gitu, gambar-gambar yang mengerikan gitu, kita kan udah langsung, oh itu udah jauhkan lah gitu ya, ujung-ujungnya juga itu bahaya gitu. Nah sekarang dengan figur-figur kita bagaimana ya Om ya Kak, sama anak-anak ini, apakah langsung kita tutup gitu, nggak boleh itu bahaya gitu, atau kita izinkan dia karena kan kita nggak tahu, bahkan kita dianggap bahwa itu kan cuma gambar gitu loh, itu kan cuma gambar Bu, itu kan cuma apa ya, cuma sebuah karya seni gitu, kenapa sih terlalu lebay dihubung-hubungkan sama kuasa gelap lah apalah, itu bagaimana Om tanggapan kita Om? Ya karena memang betul, karena saat ini mereka belum melihat relation hubungannya. Agak susah kita membuktikan itu ada relation, ada hubungan. Nah, mungkin kita bisa kasih tahu gambaran. Kalau misalkan kita punya bendera Indonesia, lambangnya yaitu merah putih. Kalau kita tancapkan di Himalaya, artinya apa? Dunia tahu bahwa di situ pernah orang Indonesia ke sana. Walaupun kita nggak pernah bercerita, tapi kita mengatakan itu adalah tempat di mana aku menjejakkan diri. Itu adalah posisi di mana aku eksis. Nah, begitu pula dengan gambar-gambar yang kita punya sekarang ini. Ya, kita bilang itu secara nggak langsung kita mengizinkan dia berotoritas di situ, diam di situ. Karena itu gambar dia. Kamu nggak mungkin bisa mengatakan ini bukan gambar dia. Nah, cuman masalahnya kita nggak bisa kadang-kadang memberikan gambaran itu kepada anak-anak dengan baik. Sehingga akhirnya kita salah kaprah. Karena mereka mengcounter juga Om, dia bilang, Iya, bukankah yang memang. kejahatan itu adalah yang gambarnya malaikat sebenarnya hatinya jahat. Gambar-gambar yang looks good, kita malah di counter begitu sama mereka. Jadi kenapa sih katanya orang-orang percaya itu kadang-kadang terlalu takut sama sesuatu yang kelihatannya kayaknya scary, mengerikan. Bukankah bukan itu esensinya gitu. Tetapi kan ada yang lebih dari itu, kan cuma sebuah gambar yang bisa dipersepsikan macam-macam. Gimana ya? Iya, itu dia. Itu dia. Makanya kita juga bisa bilang, iblis kan bisa menyerupai malaikat, malaikat baik. Nah, karena emang susah. Itu kalau dia bilang begitu emang iya agak susah. Jadi Jadi agak maksudnya gini loh, batasannya itu loh Om, kalau dulu kan jadi saya juga bilang, oh iya, jadi kita naif gitu, jadi ngebalansnya itu gitu loh Om, jadi karena mereka tuh sangat kritis gitu, kayak dulu kan kita menganggap, mohon maaf ini saya agak jauh, transgender gitu ya, kita bilang, wah itu nggak benar, mereka langsung bilang, kenapa sih kita terlalu nyinyir, itu urusan orang gitu loh. Kita benci, kita nggak suka, tapi bukan maksudnya kita mengekspos, terus kita langsung bikin tulisan dan sebagainya. Itu urusan orang lah, kita ngurus diri sendiri. Anak-anak kita tuh sekarang udah seperti itu Om, zamannya. Makanya kalau kita cuma ngajar gitu, ngomong gitu, mereka kadang-kadang jadi mencibir gitu. Kadang apa sih yang kamu ajarin gitu Om? Makasih ya Om, yang terakhir. ya memang iya itulah generasi sekarang makanya agak akan sulit. Itu sebabnya mengapa generasi sekarang ini yang dibikin seperti itu, yang mau nggak mau nantinya akan bisa menerima fakta kenyataan. Kayak apa sih? Kenapa nggak boleh dimasukkan chip ke dalam tubuh? Kan begitu kan? Itu kan bagus untuk mengidentifikasi keberadaan kita, mengidentifikasi apa yang kita punya, sehingga kalau kita berbuat jahat, orang lain pemerintah akan tahu dan bisa menangkapnya dengan segera. Dan kita juga bisa mengetahui apa-apa dan tidak usah khawatir dengan apapun juga. Kan begitu nantinya. Banyak hal yang memang iblis membuat kenyataan itu dan itu kita nggak bisa pungkiri. Makanya paling-paling cuma satu, kita hanya bisa mohon kemurahan Tuhan menjaga anak-anak kita untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Ada cara lain. Biarkanlah Roh Kudus bekerja atas anak itu sehingga dia dengan metodenya kita belum tahu. Terus terang kita juga belum tahu menghadapi metode-metode yang ada sekarang ini untuk mengatasi orang-orang seperti itu. Yang mengatasi anak-anak yang hidup dalam generasi. Really, it's what kita berusaha
dan mencoba memberikan hal yang dapat kita berikan sambil kita berdoa biar Roh Kudus bekerja untuk anak-anak kita. Baik. Thank you. Monica, bagaimana? Iya Pak, Oke. masih banyak tapi takut yang lain nanti banyak yang nanya. Oke, ya baik Bu. Nanti kalau ada waktu silakan bisa bertanya kembali. Baik, saya buka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bertanya, saya persilakan. Bisa raise hand ataupun unmute mic-nya saja langsung. Kalau belum ada Om, ada pertanyaan yang masuk. Oh iya, silakan. Siapa nih? Selamat malam Pak Yonatan. Oh iya, Selamat Pak Rudi. malam Pak David. Ya, selamat malam. Silakan Pak Rudi. Ikut nimbrung nih. Iya. Kalau bicara tadi kan bicara ajaran sesat, ajaran bidat ya. Kembali lagi Pak Yonatan sudah sampaikan sih memang pengajaran itu mungkin bagi orang Kristen yang dari sejak kecil mungkin sudah dengar, tetapi versinya macam-macam lah yang didengar. Tetapi kembali lagi itu kan pengetahuan dengan bertumbuhnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, dia akan mengikuti perubahan-perubahan dan dia akan tadi Pak Yonatan bilang ada filter yang mengcounter dari apa yang dia dengar itu pasti ada gitu kan. Kembali lagi kalau Pak Yonatan bilang adalah Roh Kudus yang memfilter kita itu pastilah karena itu patokan kita mengenal Allah yang sebenarnya dan firman Tuhan yang selalu Pak Yonatan bilang kita harus baca Alkitab ya itulah patokan-patokan yang kita baca. Suka tidak suka, tahu tidak tahu ya kita baca. Enak nggak enak, waktu bacanya ya kita baca aja gitu kan. Karena itu Roh Kudus yang akan menerangkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap dan bertindak sih. Nah, kembali lagi yang tadi dikatakan bagaimana kita mengcounter, bagaimana cara kita mendidik anak gitu kan. Apakah foto-foto yang tadi Bu Yunika sampaikan boleh atau tidak boleh. Kalau saya pribadi sih ya kembali lagi seberapa orang tua mengajar anaknya dan seberapa orang tua mendoakan anaknya seperti Ayub mendoakan anak-anaknya, tetapi kembali lagi waktu kita serahkan anak kita kepada Pak Yonatan, saya serahkan Amos ke Pak Yonatan, saya balikin Pak Yonatan balikin lagi kepada saya untuk mendidiknya. Tentunya saya juga nggak 100% bisa mendidik Amos dengan baik, tapi saya hanya bisa mendoakan dia kembali dan mengajar yang apa yang saya bisa berikan buat dia. Tentunya memang tidak mudah, tapi itulah yang saya bisa lakukan. Memang tidak ada orang tua yang sempurna untuk bisa mendidik anaknya yang diharapkan, karena yang saya lihat, saya dengar pendidikannya bagus, tingkat pendidikannya bagus, orang tua ayahnya, ibunya, keluarga bagus-bagus, kok dia meninggal bunuh diri. Dia orang Kristen lagi. Kan jadi pertanyaan saya, di mana ajaran dan didikan? Kembali lagi kan pertanyaannya seperti itu. Tapi kembali lagi seberapa dia mengenal Kristus dalam diri dia, dikenal dan mengenal Kristus sendiri. Karena nggak mungkin hanya kata orang. Ayub bilang, kata orang aku begini, kata begini, Allah begini. Tapi aku mengalami sendiri. Ya, itu kembali lagi pengenalan masing-masing individu. Nah, kembali itu sih menurut yang saya selalu ajarkan kepada baik sekolah minggu, kembali lagi baik to Bible, kembali lagi bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada mereka. Kalaupun nggak selalu kalau mereka tanya kepada saya dan saya tidak bisa menjawabnya, saya bilang berdoalah dan bacalah firman Tuhan, nanti Roh Kudus yang akan menjawab kepada kamu. Itu mungkin yang saya bisa sarankan ke mereka. Nah, mengenai tadi yang dikatakan hamba Tuhan bagaimana dengan duit tunggal dan yang rohnya tadi. Sebenarnya kalau saya baca dari buku-buku yang beliau tulis ya, sebenarnya beliau itu mengatakan ya tetap Trinitas. Tetapi bagaimana untuk mengetahui bahwa orang awam itu tahu gitu kan? Personalnya gitu kan. Nah, dia tunjukkan yaitu tadi Allah Bapa, Allah Anak, Putra dan Roh Kudus. Nah, rohnya yang mana? Nah, dia mau tunjukin rohnya yang mana gitu kan. Padahal kan yang Pak Yonatan bilang rohnya itu satu. Yaitu satu yang dari mana? Apakah rohnya anaknya Yesus? Apakah rohnya Roh Kudus? Apa rohnya Bapa? Dia cuma mau jelaskan bahwa roh asal Allah itu ya Bapa tadi, rohnya satu tadi, roh Allah tadi. Tapi dalam roh Allah itu maka
Roh Allah itu, maka kita bisa melihat dengan perkembangan jalan waktu, kita bisa melihat, oh adanya rohnya Tuhan Yesus, oh adanya Roh Kudus itu kita baru bisa melihat kapan waktu kita melihatnya Roh Kudus, oh bekerjanya di situ. Firman Tuhan mengatakan ayatnya ada di sini, di sini, di sini. Dia cuma mau tunjukkan seitu, tapi kalau dari buku-bukunya dia tetap Trinitas. Mungkin itu masukan dari saya mengenai itu. Dan ada satu lagi yang saya dengar itu yang selalu orang bilang sesat begitu kan, roti dan anggur, minyak urapan. Waktu dulu saya nggak berani menghakimi orang pun, saya detik itu pun saya juga nggak berani menghakimi orang siapapun. Waktu saya pernah diajak satu jemaat untuk hadir pada kebaktian itu, saya juga nggak ngerti dia berkhotbah apa, tapi saya berpegang pasti ada sesuatu yang membuat Allah bekerja dan berkarya. Nah, waktu saya ikutin berjalan kebaktiannya biasa seperti kebaktian firman Tuhan, aduh ngaco menurut saya sih yang saya pernah dengar gitu kan. Tapi waktu dia berdoa, jujur saya mau katakan rohnya sama, roh Allah. Jadi saya nggak berani menghakimi dia sesat, dia salah, saya nggak berani. Karena ukuran yang kita pakai, maka dia akan dipakai ke ukuran bagi kita juga. Maka saya mau bilang, roh yang dia miliki benar, sama dengan roh yang saya miliki. Jadi saya cuma bilang, ya Tuhan, pelajaran yang saya dapat adalah, saya nggak boleh melihat orang ini sesat atau ini, ya karena kan tubuh Kristus itu terdiri dari anggota-anggota tubuh. Bisa aja jari, bisa saja maaf-maafkan tadi buang kotoran. Memang buang kotoran itu kelihatannya sih jorok gitu kan, harus dibersihin gitu. Tapi kalau nggak ada tempat lubang kotoran itu, kita akan susah mati mengeluarkan kotoran tersebut. Saya melogikakan berpikir begitu, karena anggota tubuh nggak semuanya pasti jari, pasti ada mata, ada alis, ada tangan, ada kuku, ada apa gitu. Jadi saya berpikir adalah ya Tuhan punya karya, Tuhan punya cara, masing-masing nama Tuhan dimuliakan. Intinya apakah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya? Kata kuncinya sih itu. Mungkin kalau Pak Yonatan saya salah ngomong, mohon diluruskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya, silakan Om Jo. Mungkin ada tanggapan Om? Enggak sih, saya nggak mau tanggapin apa. Kan itu memang pandangan pendapat dari Pak Rudi tentang orang-orang yang dianggap sesat oleh manusia banyak orang. Ya boleh-boleh aja kan, nggak ada salahnya kan. Sekali lagi kita mesti punya konsep, memegang prinsip yang kita pegang di dalam hidup ini, iman yang kita pegang di dalam hidup ini. Karena itulah itu aja sih, nggak ada yang lain. Ya, silakan Mas. Kalau pandangan saya ya untuk menghadapi ajaran sesat atau bidat, kayak Bu Nika tadi sampaikan, sebenarnya filter yang pertama itu kita ngomongin gereja ya. Dari kecil itu ada sekolah minggu, di sanalah filter itu ada. Bagaimana merancang satu pengajaran yang benar-benar membuat anak-anak itu berakar kuat terhadap ajaran Kristen, tentang kekristenan yang sejati yang kita ajari. Nah, itu juga perlu kita guru-guru itu punya pemahaman yang benar. Harus belajar dulu. Nah, itulah filternya dari anak. Kemudian yang sudah terlanjur remaja, dewasa, kan ada filter juga di komisi. Di pria, di wanita, bahkan sampai di umum. Dengan kayak malam ini kan wadahnya membuat jemaat itu kita mengerti bahwa kebenaran kekristenan itu yang seperti apa gitu. Jadi harus membedakan ya. Kalau masih heresi itu kan satu pandangan yang berbeda dengan kita. Artinya kita nggak bisa ngejudge dengan sesat. Itu sudah tingkatannya beda lagi. Kalau masih pandangannya masih heresi, ya perbedaan pandangan saja sebenarnya. Kemungkinan kebenarannya masih ada, tapi beda dengan ajaran-ajaran yang sesat. Itu jelas sudah berbeda jauh gitu. Kalau tadi ada istilah Injil plus, Injil minus. Kalau plus kan masih percaya yang kitab-kitab lain atau budaya atau apapun. Tapi yang minus itu sebenarnya sudah nggak percaya
dengan Alkitab yang sudah di kanon kita itu PBPL kan mereka nggak percaya, ada yang nggak percaya. Nah, filternya itu harusnya dari gereja ya, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, pria, wanita umum itu sebagai filter. Nah, sebagai orang tua ini masalahnya sejauh mana kita itu membentengin, membekali anak kita gitu. Saya sih anak saya baru umur 7 tahun ya. Dari kecil sudah saya cekokin tentang Tuhan. Jadi dia sudah mengerti banget, menurut saya sih sudah paham. Jadi kalau melepaskan anak saya ke depan pun saya udah nggak ragu gitu. Udah yakin, dia udah tahu. Bahkan dari kecil pun dia sudah berdoa sangat bagus. Sangat mengerti ketika malam berdoa itu sudah kayak orang dewasa berdoanya. Bahkan saya kadang-kadang kalah, ini anak doanya sudah kemana-mana gitu. Nah, seperti itulah saya berharap kita mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Tadi Pak Jo itu betul sekali, dari kecil ditanamkan, dibacakan, didengarkan firman gitu. Bahkan saya senang nih Bu Yuli sudah membuat baca Alkitab anak-anak itu saya menurut bacaan itu cukup sangat bagus, dan anak saya terus membaca sampai hari ini, bahkan sudah lancar baca sendiri gara-gara ya ditekan ya, diajarin harus baca gitu. Itu pandangan saya sih, Fit. Ada filternya itu dari gereja gitu. Ya, membangun filternya itu ya Mas ya, mulai dari anak-anak, remaja, ada bagiannya pemuda dan lain pria dan wanita. Nah, disinilah kita belajar bagaimana. Ya, silakan Om Jo, ada tanggapan, ada hal yang ingin. Ya betul. Saya cuma mau tekankan betul yang tadi yang ditekankan. Selama kita masih menganggap itu satu pandangan, ya heresis itu adalah aliran. Kita nggak bisa ngomong. Jangan-jangan kita juga salah mungkin. Dia mungkin benar, kita nggak tahu. Tapi kita nggak boleh keluar dari dogma yang sudah kita pegang sejak dini, bapak-bapak gereja atau para rasul yang sudah membuat konsili, yang sudah membuat pengambilan keputusan. Nah itu mereka sudah pasti mereka diilhamkan oleh Roh Allah, dan itu adalah dasar yang paling pokok. Kita cuma pegang itu aja sih. Nah, dari situ kita mulai mengembangkan diri, bagaimana kita bisa menangkap, mengerti, dan memahami. Nah, makanya kan tadi di sini juga ada salah satu, misalkan orang berpandangan kayak tadi, Tritunggal, Dwitunggal, atau orang bilang pakai ajaran ini pakai temuan dan sebagainya. Selama dia masih percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia percaya juga dan memang enggak, mungkin pemikirannya yang disebut Dwitunggal atau Tritunggal, pahamnya mungkin apa yang disebutkan itu bisa jadi kita belum tahu, kita mesti berdiskusi lebih lanjut. Nah, tetapi ya satu hal yang kita mesti mengerti, marilah kita renungkan pemahaman yang ada supaya kita bisa kuat di dalam pengertian, yaitu tadi. Kalau kita udah tahu, kita punya filter untuk bisa mengcounter hal-hal yang tidak sesuai. Makin kuat. Nah, kalau itu pribadi. Kalau di gereja ya tadi dari anak-anak, dari guru sekolah minggu, dari pemuda, remaja, komisi bapak. Nah, leaders-leadersnya ini yang harus bisa memfilter mana yang mesti yang terbaik dan ajaran apa yang mesti ditanamkan. Oke, itu aja. Oke, ada Pak Emil nih Om. Ya. Silakan Pak. Shalom Alehem. Selamat malam Pak Gembala. Men. Apa kabar Pak Emil? Selamat malam Bapak Ibu. Malam Pak. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Tema hari ini sangat bagus, sangat menarik, dan saya bisa bilang ini salah satu filter. Yang tadi Pak Jonathan bilang dan Pak Darto bilang, juga sebagai ajang mengingat kita bagaimana pentingnya kita memahami sejarah. Karena ada juga yang menanyakan Alkitab kita sebetulnya sebuah sejarah kah, legenda kah, atau mitos kah, atau apa segalanya. Sebetulnya kekristenan adalah Tuhan yang menyejarah. Tuhan yang mengikuti, memimpin, membimbing manusia. Jadi dia hadir di skala
zaman, segala masa, segala budaya. Jadi kitab Taurat orang Yahudi, orang Samaritan, yaitu tentang bicara sejarah Israel keluar dari Mesir. Ada kitab hukumnya, ada kitab nabi-nabinya. Nah, kalau kita tidak mengikuti sejarahnya, kalau agama tanpa sejarah, itu sama juga kalau bilang tuh dongeng, tidak beda dengan sangkuriang, dongeng-dongeng masa lampau. Tapi kekristenan itu bicara tentang kitab yang bersejarah. Contoh, kitab Ayub. Kitab Ayub sebetulnya legenda atau apa sih? Nah, kitab Ayub itu kitab sejarah. Nah, sejarah sejaman dengan siapa? Benar Pak Gembala bilang sejaman dengan Abraham. Tapi pertanyaan yang selanjutnya, Bang, buktinya apa dia sejaman dengan Abraham? Itu kan. Nah, bapak-bapak gereja bilang di buku Apostolic Father bahwa setiap pagi dan setiap sore Ayub mengadakan korban bakaran. Ayub yang mengadakan, bukan Imam Lewi. Sama seperti Abraham mengadakan korban bakaran. Nah, korban bakaran yang dilakukan oleh kepala keluarga hanya ada di zaman Abraham. Kalau zaman Israel itu diadakan harus dilakukan oleh orang-orang Lewi, imam-imam dan keturunan Harun. Nah, pentingnya belajar sejarah, kembali kepada sejarah, kita tidak bisa melupakan yang namanya Apostolic Father, bapak-bapak gereja. Karena para rasul begitu setelah mati, bukan hampa sejarah tiba-tiba muncul tahun 1715 zamannya Martin Luther. Karena mereka semua itu memiliki mata rantai Alkilafat Arasulia atau Paradusis. Setelah Rasul Yohanes mati diterusin oleh Polikarpus. Polikarpus mati diteruskan oleh Ignatius. Ignatius nggak ada diganti Irenaeus. Termasuk Clement, muridnya Petrus, Markus, muridnya Petrus. Nah, dengan menjaga tradisi ini, kita mempunyai kanon standar ajaran yang benar. Nah, kata heresi sendiri arti awalnya sebetulnya memilih. Heresi itu memilih. Kalau bahasa Arabnya bid'ah. Bid'ah itu inovasi. Inovasi ada yang bagus, ada yang jelek. Makanya kalau di ajaran agama seberang, misalnya adanya maulidan, wah nggak boleh, bid'ah. Mengadakan ziarah kubur, wah inovasi, tidak diajarkan oleh nabinya, bid'ah. Nah kalau di Kristen, mengambil ayat, terus mengembangkan sedemikian rupa, inilah yang terjadi di abad-abad awal. Bidat awal yang terjadi pertama di dalam Alkitab, yang dicatat Alkitab, yaitu ajaran Nasrani. Maka kalau orang Kristen disebut Nasrani, seharusnya nolak. Itu bidat Kristen. Orang Nasrani itu orang Yahudi yang menerima Kristus tetapi tidak mau melepaskan keyahudiannya. Maka pada saat orang-orang non-Yahudi di Antioquia dipaksa harus melakukan sunat, puasa, dan lain sebagainya, dia berargumen. Maka diutuslah Petrus sama Barnabas. Maka diajakanlah konsili pertama atau prakonsili, konsili para rasul di Yerusalem, yang mengambil kesimpulan bahwa orang Kristen non-Yahudi hanya cukup jangan memakan bangkai, jangan memakan persembahan berhala, jangan berbuat cabul, dan jangan menyembah ilah lain. Tapi puasa yang lain silakan orang Yahudi. Nah, di Antioquia inilah orang pengikut Kristus, orang jalan Tuhan, disebut orang jalan Tuhan sebelum disebut Kristen, disebutlah Antioquia. Di Antioquia inilah jemaat Tuhan berdiri. Makanya pada awal abad pertama, abad ke-1 sampai abad kedua, hanya ada 5 pimpinan gereja. Yerusalem di bawah pimpinan Episkop Yakobus, saudara Yesus, bukan saudara kandung, saudara sepupu. Di Antioquia di bawah Petrus, di Roma di bawah Clemens, di Mesir di bawah Markus, dan di Konstantinopel di bawah Rasul Andreas. Ini gereja yang satu, yang kudus, yang apostolik, yang yang dimasukkan ke dalam sahadat Nikia Konstantinopel.
Nah, disebut pentarki ini makanya untuk menjaga serangan-serangan dari bidat-bidat seperti bidat Nasrani. Nah, kalau mau belajar bidat ini, memang kita harus kembali ke ajaran mula-mula. Artinya apa? Sumber-sumber awal yang terpercaya seperti kitab Sinaksarion tentang orang-orang kudus dari awal, Apostolic Father kita akan tahu para rasul hidupnya di mana, mati di mana, orang-orang kudus hidup di mana, mati di mana, apa ajarannya yang dilawan. Seperti itu. Jadi konsili ini yang menjaga ajaran kekristenan tetap murni. Konsili pertama diadakan di tahun 325 untuk membentengi dari ajaran Arius yang sekarang ini menjelma menjadi ajaran saksi-saksi Yehova. Yang mana pada saat itu Pak Akyong sering didatengin oleh saksi-saksi Yehova. Nah, yang menjadi prihatin kita bahwa orang Kristen harus sudah membentengi setiap mereka yang datang membawa ajaran yang lain, itu harus bisa kita tangkal. Inilah filter. Di mana ajaran Arius itu yang mengatakan bahwa firman itu pernah enggak ada, bahwa firman itu diciptakan. Jadi ya seperti duit tunggal, Allah dan Roh Kudus. Tiba-tiba ada lagi ajaran Apolonisme. Roh Kudus lah energi ilahi, sama seperti ada Makedonius. Makanya konsili pertama membentengi dari ajaran Arianisme. Dia seorang prebister. Prebister itu imam di Alexandria yang mengajarkan bahwa pernah ada, bahwa firman Allah itu tidak ada dan diciptakan. Makanya ajaran Arianisme ini dikutuk, di anatema. Nah, konsili kedua tahun 341 membentengi dari ajaran Apolonisme ini, bahwa Roh Kudus itu energi ilahi. Jadi tidak Tritunggal, bahwa pemahaman salah Tritunggal ini yang mengakibatkan keselamatan ini salah, yang mengakibatnya lahirlah bidat-bidat seperti bidat dokentisme. Di ajaran seberang disebut, maka di ayat agama lain disebutkan nampaknya yang disalib seolah-olah ada. Pahum. Bagi mereka yang disalibkan bukan Yesus, itu abad pertama yang dihadapi oleh Rasul Yohanes. Pemimpin bidat ini namanya Kerintus. Bidatnya nama dokentisme, yang nampaknya seolah-olah. Yesus itu bayangan, tidak nampak. Nah, ini dilawan oleh ajaran Yesus yang benar melalui murid-muridnya. Nah, tahun 381 diajak konsili Konstantinopel untuk menghadapi ajaran Nestorius yang menganggap bahwa Yesus itu memiliki dua pribadi, dua kodrat, pribadi manusia dan pribadi Allah. Nah, ini ditentang oleh para bapak gereja. Kalau dua pribadi, dua kodrat itu akan bercampur baur. Sedangkan Yesus adalah satu pribadi sesuai dengan ayat Alkitab. Di dalam dialah, dia seorang, berarti kan dia seorang diri. Berdiamlah secara penuh kan keilahian di dalam jasmani. Jadi berdiam secara sempurna ilahi, berdiam secara sempurna secara manusiawi. Nah, tidak memahami tentang di kodrat Kristus ini, akhirnya juga salah keselamatkan. Karena apa? Tanpa kemanusiaan sempurna, dengan nurani, hati, pikiran, kehendak manusia, Yesus nggak layak jadi korban. Tidak layak, karena dia dalam manusia sempurna. Maka bidat Eutyches ini, bidat Nestorian ini di anatema. Nah, pada konsili keempat, ini adalah perpecahan gereja awal, skisma kecil antara gereja timur dengan gereja oriental. Nah, tapi ini bukan perpecahan bidat atau denominasi seperti Protestan. Karena bicara tentang Dwikodrat Kristus. Di gereja oriental, yaitu gereja oriental itu gereja Ortodoks Syria, gereja Koptik Alexandria, gereja Tauhido di Afrika, gereja Armenian, gereja India Malankara. Nah, itu disebut oriental. Sedangkan gereja timur ya masih semua. Roma, tapi bukan Katolik. Katolik belum ada. Roma, ada juga Alexandria, ada juga Syria. Tetapi dia menerima rumusan Kalsedon yang mengatakan satu pribadi
yang berasal dari dua kodrat. Jadi satu pribadi Yesus yang berasal dua kodrat, kodrat yang ilahi dan kodrat yang manusiawi sempurna di dalam Kristus. Sedangkan gereja Oriental menolak. Jadi mereka pikir dalam satu kodrat ganda yang berasal dari dua kodrat. Jadi satu kodrat ganda yang berasal dua kodrat yang memiliki satu sifat ganda. Sebetulnya sama, cuman bahasanya aja yang beda. Mereka pecah. Nah, seterusnya ada lagi bidat-bidat yang tadi Pak Jonathan sebut. Ada Makedonius, ada Sabellianisme yang dibawa oleh Sabellius, ada modalisme. Nah, modalisme ini yang berkembang sekarang, yang disebut namanya Jesus only atau oneness Pentakostal. Modalisme itu zaman perjanjian lama YHWH, zaman perjanjian baru Yesus, zaman sekarang disebut Roh Kudus. Itu yang dipertahankan orang-orang yang tadi disebut, pastor-pastor yang S3. Nah, kalau Yesus berubah-ubah modalisme, gimana pada saat Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku sebelum dunia dijadikan." Ini bukan bicara tentang kedagingan, tetapi firman yang bersama-sama dengan Allah. Yang firman itu adalah Allah. Ah, di situ konsepnya, kalau Yesus cuma satu Allah doang, mereka akan bilang agama seberang. Kalau begitu, Allah di surga kosong dong. Nah, tauhid kita akhirnya berantakan. Keesaan Allah dalam Tritunggal ada kesalahan. Nah, tapi memang ada perbedaan memahami Tritunggal antara gereja Barat sama gereja Timur tentang Tritunggal. Kalau Tritunggal di gereja Barat itu gereja Katolik Roma. Kalau gereja Timur bicara tentang ortodok. Nah, ortodok itu bukan bicara tentang kaku, bicara tentang konvensional, bukan bicara tentang adat yang ribet. Ortodoksia berarti ada kata orto dan doksi. Orto itu lurus, doksi ajaran. Ajaran lurus, ortopraksia, praktek yang benar, dan ortolatria, ibadah yang benar, dipertahankan. Makanya pada saat tahun 1500, pada tahun 150 Masehi, muncullah bidat Marcionisme yang tadi Pak Jonathan tunjukkan. Marcion itu adalah seorang anak prebister. Prebister itu imam lumayan tinggi. Nah, dia menolak kitab-kitab yang berbau Yahudi. Karena kalau Allah yang berhubungan manusia itu ditolak. Makanya kitab Matius dirobek. Kitab Lukas ada sejarah Yahudi dirobek. Apalagi kitab Yohanes dirobek. Markus dirobek, penulisnya orang Yahudi. Cuman Injil Lukas dipertahankan, itu pun bagian pertama disobek sama Marcion. Tapi bentuknya bukan Alkitab sekarang, belum. Masih berbentuk tulisan-tulisan. Yang tinggal tinggal Lukas sama surat-surat. Nah, pada saat inilah bapak-bapak gereja berkonsili. Kalau begini aja, banyak bidat-bidat, nanti Alkitab kita nggak kebentuk. Gimana kitab kita? Banyak salah tafsir. Maka diadakanlah konsili Kartago tahun 170-an. Nah, untuk menjadikan sebuah kanon Alkitab yang kita pegang ini. Jadi pada abad awal Injil Perjanjian Baru belum ada. Yang ada apa? Tradisi dan lisan dan tulisan. Nggak ada. Rasul Petrus membawa kitab Petrus, nggak ada. Tulisan. Nah, karena banyak bidat-bidat, ditulislah oleh Matius, ditulislah oleh Markus, ditulislah oleh Lukas, ditulis oleh Yohanes untuk membedengi. Nah, ada syarat-syarat untuk membentuk Alkitab. Ada minimal 5 atau 7. Karena sebelum ada Injil, 4 Injil ini, ada tulisannya yang sezaman dengan yang kita pegang sekarang. Seperti surat atau kitab Didache. Itu Didache ditulis tahun 90 sejaman dengan kitab Yohanes. Yang berisi tentang bagaimana puasa jemaat mula-mula, bagaimana hidup jemaat mula-mula, bagaimana baptisan jemaat mula-mula, bagaimana liturgi jemaat mula-mula. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam Injil yang sekarang kita pegang? Termasuk lagi surat Barnabas. Bukan Injil Barnabas. Injil Barnabas tahun 1413. Surat Barnabas yang ditulis oleh Rasul Barnabas. Surat Gembala Hermas. Surat 1-2 Clemens. Itu sejaman surat Ignatius kepada 7 jemaat. Itu nggak dimasukin. Karena
para Bapak Gereja mempunyai sepakat. Yang pertama, Injil bisa dikanon kalau satu ditulis oleh para rasul atau oleh murid para rasul atau sama orang yang sejaman dengan para rasul. Satu. Makanya ini Injil Barnabas nggak ditulis di zaman rasul. Maka Injil Thomas tidak ditulis sejaman para rasul. Injil Maria Magdalena kagak. Itulah Injil-Injil apokrif. Yang kedua, harus berisi paradosis tentang Kristus. Yang ketiga, harus diterima oleh 5 pentarki. 5 pusat gereja awal yang tadi saya sebut. Nah, makanya Injil Didache nggak masuk karena terpentok, dia hanya dibaca di Antioquia. Barnabas hanya diterima di Alexandria. 1-2 Klemen hanya diterima di Roma. Gembala Hermas hanya diterima di Alexandria. Jadi nggak masuk. Nah, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dibaca di 5 pentarki. Surat 1-2 Korintus diterima oleh 5 pentarki. Dan Injil tidak boleh berisi dongeng-dongeng. Nggak boleh berisi dongeng-dongeng. Baru berapa itu 3. Nah, terus harus diilhami oleh Roh Kudus. Nah, jadilah Injil yang sekarang. Jadi sebenarnya pada abad awal juga surat Wahyu itu sebetulnya belum diterima oleh Ortodok. Sama surat Yakobus. Nah, berdasarkan pertimbangan konsili-konsili lokal, baru masuk. Karena kan Injil Wahyu harus dibaca dengan penuh hikmat, rujukannya harus ada. Makanya membaca Injil harus berdasarkan rujukan. Makanya guidance-nya ya bapak-bapak gereja. Nah, bidat-bidat ini muncul karena pemahamannya salah. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ya harus diajarkan bahwa bidat ini kenapa ditolak? Karena tidak membawa keselamatan, salah pengertian. Karena Tuhan Yesus jelas mengatakan, inilah hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal apa? Hidup bersama dengan Allah, hidup abadi. Kalau kita bilang masuk surga lah. Apa itu? Mengenal engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Mengenal engkau, Allah Bapa, satu yang benar. Dan aku, Tuhan yang kau utus. Nah, mengenal Allah yang benar gimana? Apakah makanya kalau dibilang only scriptura itu betul, tetapi harus ada tradisi belajar ya seperti ini. Oh, Bapak Gereja ini menolak Marcion, ternyata dia ingin menghilangkan kitab-kitab berbau Yahudi dan dia berbicara tentang gnostik yang mengatakan alam manusia itu alam jahat. Maka harus ada perantara logos. Nah, kalau orang bilang, bapak-bapak gereja bilang itu udah berbau filsafat platonisme. Jadi logos itu perantara antara dunia manusia sama dunia Allah. Nah, itu ditolak bapak gereja. Arianisme bilang Yesus itu ciptaan pertama, malaikat yang agung. Nah, ini yang Saksi Yehova bilang. Saksi Yehova memang banyak mengutip ayat kalau kita tidak pandai, tidak sering baca, tidak sering berdialog, tidak sering pendalaman Alkitab, sharing, filter seperti ini, saya yakin anak-anak kita nanti suatu saat akan jatuh ke dalam angin berbagai macam pengajaran. Karena Petrus sudah bilang, Paulus, sekalipun kami berarti para rasul, malaikat pun turun dari surga, jika memberitakan Injil yang lain. Nah, Injil bukannya kitab loh, jangan salah. Injil bukan kitab. Injil itu kata evangelion, kabar sukacita. Kabar sukacita apa? Ada seorang manusia, tukang kayu, mati disalib, bangkit kembali. Siapa dia? Nah, baru masuk. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Kabarkanlah ini. Itu yang dibawa oleh para rasul sebelum ada tulisan. Jadi pada abad pertama tahun 37 sampai tahun 60 itu belum ada kitab-kitab yang kita pegang sekarang. Nah, jadi begitu pentingnya pembelajaran seperti ini mengenai bidat-bidat dan masa depan. Karena apa? Sudah ditulis di para rasul oleh Petrus bahwa nanti akhir zaman yang tadi Bu Nika bilang, kok anak seperti ini, seperti itu, seperti ini.
banyak kaget. Itulah iblis zaman sekarang, bentuknya macam-macam, gadget, gambar, dan ajaran-ajaran yang menyimpang. Kalau nggak dibekali dengan sejarah, iman tanpa sejarah bagi saya juga iman yang kosong. Jadi bisa menjawab, karena ada satu hal yang orang saksi Yehova sangat favorit, ayatnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lah kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, apa bedanya? Pada mulanya David bersama Emil. Apakah David ada Emil sama? Bahwa mereka lupa bahwa Allah itu maha segalanya. Kalau saya dan Pak David dibatasi ruang dan waktu. Pola pikir saya, jasad saya beda sama Pak David. Kalau Allah dan firman-Nya, kalau saya simpelkan secara mudah, Pak David, firman, dan hidupnya bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Tres persona, una substansia, tres persona. Satu substansi, tiga pribadi. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Allah tidak ada firman-Nya, Allah bisu. Allah tidak ada rohnya, kehidupannya, Allah mati. Jadi Allah Tritunggal itu bukan bicara keberapaannya, tetapi bagaimana keadaannya yang maha kekal, maha ada, dan selalu ada. Makanya kalau dia bilang, awal waktu dia memberitahukan, Allah memberikan, aku adalah aku, itu bicara tentang keberadaan, keadaannya, hakikatnya selalu ada. Maka kalau di ajaran fikih, ajaran seberang, kata ada itu yang milik Allah. Dia mengadakan yang ada sebelum yang ada. Kata ada diadakan karena ada yang ada. Kata tidak ada karena ada yang ada. Aku singkat fikih. Jadi Allah itu ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi Allah, Bapa, nggak bisa dilihat oleh seorang pun. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Nah, inilah kita harus mengenal firman yang benar, Injil yang benar, filter yang benar. Nah, bagi saya anak sekolah minggu, dari anak sekolah minggu, remaja, harus ditanamin. Paling enggak, resiko masing-masing, saya dan Bapak Ibu sekalipun nggak bisa menjaganya. Bahkan Imam Eli, kurang apa dia? Imam Eli. Anaknya bagaimana? Pinehas, rusak berat. Kedua, Nabi Samuel. Bagaimana kurang hebatnya Nabi Samuel? Anaknya pun rusak. Apalagi kita yang manusia biasa. Tapi paling tidak, ajarilah kekristenan berdasarkan ajaran yang benar. Ajaran yang benar gampang. Kembalilah ke sejarahnya, galilah sejarahnya. Bapak Ibu mau beribadah di gereja mana, yaitu pilihan Bapak Ibu. Nyaman di GKPY, monggo. Ibadah di GKPY bagus, silakan, itu bagus. Tapi iman yang benar itu harus digali. Bukan berdasarkan karena bapak saya orang Kristen, saya Kristen, ajarannya kasih. Kasih itu cuma buah. Bagaimana buah kasih kalau ajarannya nggak benar? Nggak mungkin semak duri menghasilkan buah yang baik. Jadi perkenalkan Yesus yang benar. Karena kalau cuma Yesus aja, maka saya tanya, Yesus yang mana? Yesus saksi-saksi Yehova? Yesus Mormon? Yesus Unitarian? Yesus Arianisme? Yesus Makedonisme? Yesus dan lain-lainnya? Semua sama mengaku Yesus. Tetapi mereka menolak keilahiannya. Menolak Roh Kudusnya. Nah, hati-hati. Kalau saya cukup Yesus itu, bagi saya selalu dangkal. Dan kitab Injil, nah maka udah tahu kan Injil terbentuknya begitu. Karena bidat-bidat ini, yang ngerusak ini, dia mendapat cerita, mendapat kabar tentang Yesus, dibikinlah Injil Thomas. Makanya sebetulnya kita harus bangga loh. Bahwa banyak Injil-Injil apokrifa kita, kalau di gereja-gereja timur, itu Injil-Injil itu enggak di-anti, enggak. Tapi dibaca. Dibaca, dipelajari. Ada sejarah yang diambil, karena sejaman. Tetapi tentang iman enggak ada toleransi.
bahwa Yesus membuat burung itu aja di Injil Magdalena, diambil oleh agama seberang menjadi kitab suci. Ada Injil Yesus lahir di bawah pohon korma, diambil menjadi kitab suci. Ada Injil Apokrifa bahwa cerita tentang 7 orang penghuni gua, itu ajaran-ajaran tahun 300-an, tapi diambil menjadi kitab suci. Apa kita nggak bangga? Apakah kita tahu semua orang Kristen ini? Itu yang menjadi persoalan kita. Ajarkan yang ini. Ajarkan sebagai filter. Baik, Pak. Buat mereka yang lain takut ada yang mau bertanya, Pak. Oke, nanti kita sambung lagi ya, Pak. Oke, thank you. Oke, makasih Pak, luar biasa ya. Ada satu pemahaman lagi dari Pak Emil tentang kita malam hari ini. Bapak Ibu, mungkin saya masih ada yang ingin bertanya kembali, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, ada Pak Hari, silakan Pak Hari. Saya sebelum itu pengen menanyakan Pak Yonatan, apakah Pak Yonatan tahu mengenai di Alkitab tuh tidak ada peringatin ulang tahun? Karena ini adalah pertanyaan kesaksian Yehova. Orang Chinese saya nggak usah sebutin namanya. Jadi saya hanya nggak mau berdebat, David. Sekarang saya nggak mau berdebat sama mereka. Saya hanya tanya, mau nggak lu ikut gue ikut dalam grup baca Alkitab? Kalau nggak mau, lu nggak usah berdebat sama gue. Ya, terus nggak lama dia ngakuin bahwa tidak ada peringatan, hanya yang diperingatin itu Yohanes Pembaptis kalau nggak salah ya, yang ditaruh di talam waktu pas ulang tahun minta apa? Ya, saya bilang terserah. Kalau tanya ulang tahun, karena dia pertanyain saya tuh ulang tahun gak ikut main bulu tangkis karena saya di Palembang. Itu ke-1 Pak Yonatan. Ya, saya bilang kita bukan peringatin ulang tahun orang Kristen, hanya mengingat bahwa kita ulang tahun. Kalau orang tua adalah perpendek umur. Saya bilang itu ke-1. Kedua, saya bilang iman saya nggak bisa digoyang dengan cara apapun. Terus tadi kalau David menanyakan soal kesaksian Yehova, David, itu Pak Laden udah takluk sama saya. Saya bilang mau undang saya bersaksi, oke, saya bilang. Tapi tujuan saya percaya Tuhan Yesus kekeh, nggak bisa digoyangin. Saya bilang saya pendarahannya nggak mau operasi. Kenapa? Takut mati? Nggak ada. Umur udah berapa? Pendeta besar bilang apa? 60 tahun udah pegang boarding pass belum? Udah siap take away belum? Si Win ketawa. Kemarin saya ngomong, ada pendeta tanya saya. Dia bilang, kok Akil ngomong gitu berarti saya juga harus pegang boarding pass. Ya siap-siap aja. Nah, saya berani ngomong begitu karena nyata. Umur saya berapa kalau dioperasi baik, Pak David? Betul nggak, David? Umur saya udah mau 70. Kalau mau operasi umur 40, 30 waktu itu. Nah, itulah. Jadi kalau iman kita kuat, ya, saya bilang, dulu saya tahun 90, David, orang hina Tuhan Yesus. Pakai celana kolor. Saya ambil nih, ini pisau nggak tahu yang mana satu nih, di pesawat. Waktu turun dari Thailand, saya pengen tusuk tuh orang tuh. Tahun 91. Nggak tahu pisau 3 ini yang mana. Sampai sekarang nggak luntur tuh. Saya pikir dia hinain Tuhan Yesus, pakai celana kolor, mati di atas kayu salib. Nah, kalau sekarang, David, saya sering baca firman Tuhan, saya nggak mau berdebat sama orang lagi. Saya hanya tanya. Kalau mau undang saya bersaksi, adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan percayalah, hari Minggu minum cawan, kalau kesaksian Yehova mungkin nggak percaya itu. Nah, saya sekarang udah nggak mau David berdebat. Ya, berserah sama Tuhan. Yang penting saya hanya satu. Bacalah firman Tuhan. Kalau nggak ngerti, tanya Bapak Gembala, tanya pendeta. Kalau nggak ngerti, berdoa. Biar Roh Kudus yang mimpin. Jadi kalau saya bisa seperti sekarang nggak mau ribut sama orang, ya itu adalah pimpinan Roh Kudus. Mungkin orang bilang saya belum dipenuhi Roh Kudus, tapi saya berserah. Hanya itu, David. Jadi kalau David ada yang ini, nggak usah berdebat lah sama mereka. Yang penting kita kekeh, kita kokoh percaya firman yang kita baca. Hanya itu. Terima kasih. Apakah nanti Pak Yonatan benar
nggak ada dia tanya saya di firman Tuhan nggak ada orang mengulang tahun, belum pernah dapat. Kayaknya saya juga baca berulang-ulang belum pernah ada yang diperingatin itu Alkitab ulang tahun. Ya apa saya salah? Ya saya nggak tahu. Ya terima kasih, sekian. Ya, makasih Om Hari. Ya, silakan Om Jo. Gimana Om mengenai ulang tahun Om? Memang nggak ada yang ulang tahun kecuali anaknya raja itu berulang tahun minta kepalanya Yohanes. Ya, itu yang diperingatin Pak Yonatan ya? Benar ya? Nah, iya, itu yang dirayain karena makanya dia minta. Ya memang sejauh ini sih ya secara saklek ya nggak ada lah. Memang nggak penting kok ulang tahun seseorang dirayakan. Tapi bukan berarti kita nggak merayakan. Dia tanya, kenapa orang Kristen merayakan Pak Yonatan? Loh, ya, saya nggak mau berdebat sama dia. Kita nggak mutlak merayakan, yang mau merayakan boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Kita cuma mengingat aja Pak Yonatan. Ya kalau kita merayakan berarti kan kita harus. Tapi kan nggak harus. Kita cuma ingat bahwa kita ulang tahun gitu. Saya ulang tahun, mau makan-makan atau enggak ya itu doang. Ya dia tekan saya, kenapa diulangin di Alkitab nggak ada? Ya terus memang. Saya bilang nggak usah berdebat soal itu. Ya memang nggak usah debat. Saya cuma mengingatkan bahwa kita udah tambah tua 1 tahun. Saya cuma jawab begitu Pak Yonatan. Ya udah, nggak salah kok. Gila. Ya, soalnya dibilang, coba kamu lihat di Alkitab nggak ada, kenapa dirayakan? Orang Kristen kenapa rayakan ulang tahun? Ya saya nggak mau berdebat lah Pak Yonatan. Soalnya daripada emosi, yang penting kita percaya Alkitab sama Firman Tuhan itu aja. Ya, udah. Nggak usah dipusingin. Ya, terima kasih. Ya Om. Ya Om. Ya kita memang nggak ditulis Om. Ya kan untuk perayaan ulang tahun dan juga kan tidak ada larangan juga Om. Ya kan? Saya waktu ketemu Saksi Yehova dia nanya begitu sama saya dan kebetulan dia pakai kacamata sama saya Om. Saya bilang di Alkitab kan nggak disuruh pakai kacamata. Saya bilang gitu. Kenapa kamu pakai kacamata? Saya bilang gitu. Ya kan? Ya sekarang ada yang dilarang, ya kan tidak dilarang. Saya bilang kenapa itu ini? Saya bilang di Alkitab ditulis nggak dilarang pakai kacamata? Saya bilang atau disuruh pakai kacamata? Saya bilang kenapa kamu pakai kacamata? Saya bilang jadi gitu aja Om Ari. Karena oke ya Om. Ada lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Waktu sudah menunjukkan 9:02 nggak berasa Om Jo. Ada lagi? Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja PA kita malam hari ini ya Om Jo ya. Minggu depan kita akan sambung kembali. Ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik. Om Jo, kalau tidak ada, kita akan tutup PA kita malam hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Emil, terima kasih. Coach Inyang, terima kasih. Om Hari, terima kasih. Ya, Pak Yusuf, terima kasih. Pak Sudarto, Mas Darto, terima kasih. Bu Oma Kartikawati, terima kasih. Ya, Pak Ridwan dan Ibu Yuli, terima kasih. Dan juga ini saya nggak tahu yang Galaksi Tapas. Pak Ula, terima kasih. Ibu Endang, terima kasih. Pak Daniel, terima kasih. Bu Yunike, terima kasih. Sandy, terima kasih. Pak Henry, Pak Stefanus, terima kasih untuk sudah join malam hari ini dalam PA online. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan ketemu lagi pada minggu depan dalam PA yang sama jam 7 malam dan malam hari ini kan akan kita akhiri PA kita dan kalau tidak berkeberatan mungkin nanti saya undang Pak Ciniang untuk bisa tutup dalam doa kok. Silakan kok, minta tolong untuk berdoa penutup kok. Puji Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih di mana kami boleh belajar akan firman-Mu di dalam pendalaman Alkitab. Tuhan terima kasih untuk Pak Yonatan, untuk David yang sudah memberikan waktu, kesempatan, bahkan ilmu yang daripada-Mu. Hikmat yang daripada-Mu. Bapa, ajar kami terus untuk dapat mengerti kebenaran-kebenaran yang Kau sudah berikan kepada kami melalui kitab, melalui firman-Mu, melalui apapun yang kami dengar, apapun yang kami baca melalui Alkitab ini Tuhan. Jadikan Alkitab yang kami baca ini menjadikan rema di dalam kehidupan kami, bahkan menimbulkan atau memberikan iman percaya kami lebih dalam lagi kepadamu. Bapa, biarlah kami boleh masuk di dalam pengertian yang daripada-Mu, agar iman percaya kami tidak bimbang, tidak diguncangkan dengan suasana, keadaan,
kondisi apapun. Biarlah kami tetap berpegang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang Engkau utus ya Allah Bapa melalui Roh Kudus yang kami terima di dalam setiap langkah hidup kami, sepanjang hidup kami. Tetapi Bapa ajar kami Tuhan untuk mengerti dengan hikmat yang daripadamu, dengan akal budi yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, biarlah banyak yang sudah dibicarakan melalui PAI di malam hari ini, kami harus berfilter. Tetapi Bapa ajar kami untuk bijak Tuhan. Pergaulan yang sesat, pergaulan yang jahat, itu yang membawa kami. Tetapi Bapa, Engkau mengajarkan kami pelajaran yang baik, biarlah kami masuk di dalam setiap pelajaran-pelajaran yang baik. Bapa, kami tahu Tuhan kami ada di GKP Jatinegara, dan kami tahu Tuhan kebenaran yang Kau sudah berikan melalui Bapa Gembala kami Tuhan. Bapa, biarlah tanamkan iman percaya kami Tuhan. Di GKP adalah satu-satunya Tuhan kami boleh mengenal Engkau Yesus Kristus. Jangan bimbang, jangan takut. Hanya Allah yang menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk pelajaran yang begitu banyak. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami mau belajar. Dan tiada akan habisnya Tuhan, kami akan mengenal Engkau. Tetapi Bapak, ajar kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Bapak, terima kasih untuk hikmat, untuk akal budi yang Kau sudah berikan. Bapak, biarlah kami bisa dikatakan beriman Tuhan. Kami akan dilihat Tuhan, bukan dari perkataan kami. Biarlah tingkah laku kami, sikap kami untuk mengambil bagian ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Sikap hidup kami, tingkah laku kami. Bapa, ajarkan kami untuk tetap teguh di dalam Engkau Yesus. Berkati kami sekalian Bapak, tanpa terkecuali. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, Putra Allah yang kudus, melalui Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Coach Yang untuk doanya penutup malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Om Jo yang sudah memberikan waktunya, bimbingannya pada malam hari ini. Bapak Ibu, seperti biasa kita mau foto untuk dokumentasi kita pada malam hari ini. Kalau tidak keberatan, Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. Baik, silakan. Terima kasih yang sudah buka kameranya. Terima kasih. Baik. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oh, maaf. Salah pencet. Sebenarnya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Minggu depan. Pak Om Jo, izin live ya Om. Yo. Bapak Ibu, selamat istirahat.